cek kembali catatan-catatannya. Insyaallah di pukul 16:14 ini kita akan mulai daurah pembahasan kitab Hilyah Thalabul Ilmi yang disampaikan oleh Al-Ustadz Gigi Suryanugraha Ta'ala. Untuk kesempatan terbaiknya kepada Ustadz Pak Alaihi falyatafaddal maskura. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala tamanil akmalani alal mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa fiddin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan sesi kedua ini, mulai masuk dalam bab yang baru, itu bab yang berbicara tentang metode belajar dan mencari ilmu. Jadi pada bab sebelumnya kita sudah bahas berkaitan dengan bab adab terhadap diri sendiri, adab tentang seorang penuntut ilmu. Sekarang kita berbicara tentang bab tentang bagaimana sih metode belajar yang baik, bagaimana mencari ilmu yang benar. Kenapa demikian? Karena menuntut ilmu itu ada metodenya. Banyak orang belajar bertahun-tahun, mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Tapi ternyata kita lihat dari masa belajar tersebut tidaklah dia dapat ilmu kecuali sedikit. Kecuali apa? Sedikit. Ternyata kalau kita lihat, kita cek kembali, yang salah itu metodenya. Yang salah metodenya. Makanya para ulama sudah menjelaskan tentang tahapan-tahapan untuk belajar. Nah, kita sebagai penuntut ilmu, kita hanya tinggal meniru, mencontohi metode-metode tersebut. Nah, insyaallah mudah-mudahan kalau kita jalani metode-metode tersebut, insyaallah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu. Maka pembahasan ini penting, kita akan belajar sebagaimana apa yang dituliskan oleh musannif atau penulis di sini. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abu Zaid Bakr Ibnu Abdullah rahimahullah taala, adab yang ke-14, metode dan tahapan belajar. Man lam yutkinil usula hurrimal wusul. Siapa yang tidak menguasai dasar-dasar ilmu akan terhalang menggapai ilmu. Man ramal ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan. Siapa yang ingin meraih ilmu sekaligus, ilmunya pun akan hilang sekaligus. Izdihamul ilmi fi sam'i madallatul fahmi. Terlalu banyak ilmu yang didengarkan dapat mengacaukan pemahaman. Dengan demikian, engkau harus mempelajari dasar-dasar ilmu dan membangun pondasinya. Apapun ilmu yang kau pelajari itu, dengan menghafal kaidah-kaidah dasar dan ringkasannya di bawah bimbingan seorang guru yang mumpuni, tidak belajar sendiri atau otodidak, disertai metode belajar yang bertahap. Allah Ta'ala berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan beransur-ansur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya secara bertahap. Wa qala allazina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, beransur-ansur, teratur dan benar. Jazakallahu khair. Ikhwan fiddin, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini pada bab ini penulis membuka dengan perkataan yang sangat indah, man lam yutqinil usul hurimal usul. Barang siapa yang tidak menguasai dasar-dasar ilmu akan terhalang menggapai ilmu. Artinya gini jemaah semua taala. Ilmu itu bagaikan bangunan. Kalau bangunan itu pondasinya rapuh, gimana kita bisa membangun bangunan yang sangat tinggi? Pasti hancur. Maka mau tidak mau, sebelum kita membangun gedung yang tinggi atau bangunan yang tinggi, kita harus kuatin dulu apa? Dasar-dasar ilmu. Saya contohkan misalnya jemaah, orang pengen belajar bahasa Arab, pengen bisa bahasa Arab, tapi dia tidak mengenal huruf hijaiyah. Apakah mungkin? Tidak mungkin. Orang mau belajar faraid dengan ilmu waris, tapi dia nggak tahu matematika. Apakah mungkin bisa belajar ilmu waris? Nggak bisa. Maka mau nggak mau belajar itu ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang paling mendasar itu kita harus dulu menguasai ilmu-ilmu dasar. Apa ilmu-ilmu dasar nanti akan dijelaskan oleh sang penulis di sini, yang beliau akan menyebutkan contoh-contoh ilmu-ilmu dasar dalam setiap cabang ilmu.
Kemudian beliau menukilkan juga di sini man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Ilmu itu kalau diraih sekaligus maka akan hilang juga sekaligus. Ini menjelaskan kepada kita jemaah menuntut ilmu itu harus tadarruj. Apa itu tadarruj? Pelan-pelan. Enggak bisa kita sekali duduk langsung dapat ilmu banyak, itu enggak mungkin. Contoh misalnya kita duduk di sini daurah sehari, oke. Kita belajar buku ini dalam sehari, kurang malahan. Apakah kita bisa menguasai ini semuanya sekaligus? Enggak mungkin. Beda kalau kita bahas misalnya satu pertemuan 2 bab, pertemuan berikut lagi 2 bab, 3 bab. Ini lebih mudah untuk kita memahami dan juga lebih mudah untuk kita menghafal. Maka antum jangan merasa antum sudah keluar dari suatu daurah. Misalnya antum ikut daurah-daurah, misalnya nanti ada daurah dasar Islam, tahsil, antum ikut 3 hari. Terus antum keluar aku merasa menjadi orang yang pintar gitu. Enggak. Belum tentu antum lengket dengan ilmu-ilmu tersebut. Ilmu enggak bisa diambil secara ringkas, enggak bisa diambil secara keseluruhan dalam satu waktu. Kenapa? Kalau kita ambil semua oke, nanti hilangnya juga cepat. Di sini beliau berdalil dengan Al-Qur'an. Untuk lihat Al-Qur'an itu diturunkan pelan-pelan. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, tatkala beliau menjelaskan tentang ilmu, beliau mengatakan ini, antum lihat Al-Qur'an itu suatu hal yang berat. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah memberikan kepadamu perkataan yang berat wahai Muhammad. Tapi dengan perkataan yang berat itu Allah mudahkan bagi kaum muslimin untuk menghafal. Allah mengatakan walaqad yassarna lidzikr, dan kami telah memudahkan bagi manusia untuk memahami dan menghafal Al-Qur'an. Al-Qur'an ini mudah dihafal tapi Allah turunkan pelan-pelan. Paham tidak? Bisa saja Allah turunkan sekaligus, tapi itu tidak memungkinkan untuk kaum muslimin untuk bisa menguasai Al-Quran tersebut. Saya contohkan misalnya, antum ada orang punya kesalahan banyak. Di dalam bab ini salah, bab ini salah, bab ini salah, bab ini salah. Antum panggil dia, mas sini, saya ceramain kau. Antum ceramain dia 1 jam tentang kesalahan dia semua. Beda dengan antum dan panggil dia, hari ini antum kasih tahu, mas, kayaknya di sini kamu salah nih. Nanti besok lagi antum panggil, mas, bab yang ini kamu juga salah. Mana kira-kira yang lebih mudah dipahami oleh orang yang dinasihatin ini? Saya ulang, ada orang punya kesalahan banyak, misalnya 20 kesalahan. Oke? Metode pertama saya panggil dia, mas kamu sini. Kira saya ceramain dia 2 jam. Mas kamu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 20 kesalahan salah, 20 jam habis. Dengan kalau saya panggil dia sendiri, kemudian saya nasihati dia, mas, kamu ini salah di sini. Habis itu saya nasihatin agak pelan, terus saya biarkan. Besok lagi saya panggil lagi, mas, di bab ini kamu salah. Kira-kira mana lebih diterima? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Inilah metode yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menurunkan ayat Al-Qur'an kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Para sahabat itu Al-Quran datang, ayat turun tatkala ada kejadian. Makanya ada namanya apa? Sababun nuzul. Jadi ada kejadian turun ayat, ada kejadian turun ayat, ada kejadian ayat turun ayat. Ini lebih menguatkan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Berkenanya tatkala Nabi SAW wafat, para sahabat itu mereka sedih. Seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, saya ini melihat tatkala Nabi masuk ke kota Madinah. Ia mengatakan tidak ada hari lebih cerah, lebih indah melebihi hari datangnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Dan saya juga hadir di hari wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada hari yang lebih buruk, lebih kelam melebihi hari wafatnya Nabi Muhammad SAW. Para ulama bahas kenapa Mas'ud mengatakan demikian? Karena mereka paham bahwasanya kalau Nabi wafat sudah tidak ada ayat yang turun, sudah tidak ada lagi yang menasihati mereka. Kalau ada kejadian kesalahan di zaman Nabi, ayat langsung turun. Kenapa? Sebagai pembenar. Kan ya, kalau Nabi sudah meninggal, sudah tidak ada ayat lagi turun. Maka di sini para ulama mengambil pelajaran. Kalau Al-Quran yang berat itu aja diturunkan secara perlahan-lahan, bahkan sudah dimudahkan oleh Allah untuk bisa memahami Al-Quran, tapi Allah turunkan perlahan-lahan, maka ilmu-ilmu yang lain juga begitu. Harus dipelajari dengan pelan-pelan. Maka di sini ada 2 poin jamaah semua yang harus kita bisa pahami. Ilmu itu ada tahapannya, maka yang harus dikuatkan namanya ilmu usul. Kemudian ilmu itu tidak bisa diambil secara keseluruhan, tapi
pelan. Allah taala alam. Selanjutnya di sini beliau akan membahas panjang sebenarnya. Tapi nggak apa-apa kita baca biar antum kenal apa itu buku-buku tentang pelajaran-pelajaran adab mendasar-mendasar. Silakan. Ada beberapa hal yang harus engkau perhatikan dalam mempelajari setiap bidang ilmu agama. Yang pertama, menghafal kitab-kitab mukhtasar, ringkasan mengenai ilmu yang sedang dipelajari. Yang kedua, menyetorkan hafalan kepada guru yang mumpuni. Yang ketiga, tidak menyibukkan diri dengan kitab-kitab mutawwalat, kitab-kitab yang tebal dan berisi penjelasan panjang lebar dan berbagai macam bacaan sebelum menghafal dengan baik dan menguasai dasar-dasar ilmu yang dicari. Yang keempat, tidak lompat-lompat dari kitab mukhtasar yang satu ke mukhtasar yang lain tanpa ada kebutuhan, karena ini termasuk bentuk rasa bosan dalam mencari ilmu. Yang kelima, berusaha menangkap faedah ilmu dan kaidah-kaidah ilmiah. Yang keenam, berusaha fokus dalam mencari dan meningkatkan keilmuan, memperhatikan dan semangat dalam meraih ilmu hingga mencapai tingkatan yang lebih tinggi, hingga akhirnya memiliki kapasitas yang mumpuni untuk mengkaji kitab-kitab mutawwalat dengan metodologi yang benar dan terpercaya. Ikhwani fiddin, lihat ada beberapa hal yang harus engkau perhatikan dalam mempelajari setiap bidang ilmu. Yang pertama, menghafal kitab-kitab mukhtasar. Jadi kitab-kitab itu ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Apa gunanya ada kitab besar atau kitab sedang, kitab kecil? Yaitu untuk membagi strata keilmuan seseorang. Maka bagi pemula jangan sampai dia mengambil ilmu yang tebal-tebal dulu, baru ngaji langsung belajar misalnya akidah Tohawiyah. Antum pusing nanti, baru satu pertemuan mundur. Maka cari ilmu-ilmu yang mendasar. Dan kitab-kitab mukhtasar itu biasanya adalah ringkasan. Contoh misalnya buku ini, judulnya apa? Intisari Hilyah Thalibul Ilmi. Ini buku ini harusnya tebal, tapi diringkas oleh penulis gunanya apa? Untuk mudah dipahami, bahkan bisa untuk dihafal. Contoh juga misalnya Syekh Shalih Utsaimin punya kitab Ta'zimul Ilm, pengagungan terhadap ilmu. Mungkin antum sudah pernah belajar sama Ustaz Syar'i di sini, Muhammad Syar'i. Itu ternyata ada khulasahnya, ada ringkasannya. Kalau kita baca muqaddimahnya, Syekh menjelaskan agar mudah dipahami dan dihafal. Maka idealnya buku-buku kecil, buku-buku ringkas itu dihafal oleh penuntut ilmu. Idealnya begitu. Tapi kalau tidak mampu ya bagaimana? Kita cukup untuk memahami buku-buku ringkas tersebut. Kemudian yang kedua jemaah, menyetorkan hafalan kepada guru yang mumpuni. Ini pentingnya kita menyetorkan hafalan. Kenapa? Terkadang suatu ilmu kita merasa kita sudah hafal, ternyata hafalannya salah. Makanya bahaya kalau orang hafal Quran itu ngapal sendiri, bahaya. Kenapa? Bisa jadi yang dianggap benar ternyata itu masih salah. Ketiga ini penting, tidak menyibukkan diri dengan kitab-kitab mutawwalat yang dan berisi penjelasan yang lebar. Antum kalau belajar fikih misalnya, antum belajar dulu buku-buku yang tipis. Jangan sampai antum melampaui buku-buku yang besar. Itu yang buku-buku besar jamaah. Satu pembahasan misalnya kitab cara sholat saja itu bisa 2 jilid, bisa 3 jilid. Kalau kita masuk dalam bab tersebut, kita akan memakan waktu habis. Ini khusus bagi orang-orang yang sudah expert, mungkin sudah levelnya sudah tinggi. Jadi dia tinggal baca cepat. Tapi kita para pemula, kita harus utamakan dulu buku-buku yang kecil. Kemudian keempat, tidak lompat-lompat. Saya kasih contoh, misalnya kita sekarang belajar misalnya belajar misalnya usul salasah. Baru belajar baru satu poin atau 30 poin, akhirnya pindah lagi ke buku yang lain. Padahal belum tuntas. Harusnya tuntaskan dulu ini selesai, baru pindah ke ringkasan yang lain. Kalau kita pindah-pindah itu kata para ulama ada namanya metode Dzubabah. Apa? Dzubabah itu lalat. Dzubab. Jadi antum tahu lalat itu kan suka hinggap nyicip-nyicip. Antum jangan seperti itu. Menuntut ilmu itu sampai selesai baru pindah ke buku yang lain. Jangan baru satu pertemuan baru ngerasain, oh begini, pindah lagi ke buku yang lain. Oh gini, pindah lagi ke buku yang lain. Enggak akan selesai kan seperti itu. Maka selesaikan dulu buku baru pindah yang lain. Kemudian kelima, berusaha menangkap faedah ilmu dari kaidah-kaidah ilmiah. Keenam, berusaha fokus dalam mencari dan meningkatkan keilmuan. Tadi kita sudah singgung kalau orang belajar itu harus fokus. Jangan kita fokus dalam masalah dunia aja.
Masalah agama juga pun kita harus fokus. Saya sering dinasihatin sama Ciranda, kalau mau jadi ustadz yang benar, jadi ustadz yang serius, jangan ustadz setengah-setengah. Bayangkan dokter kalau dokter setengah-setengah itu ngerusak atau tidak? Rusak. Apalagi ilmu agama. Maka jadi ustadz, jadi guru, jadi dai, jangan jadi dai setengah-setengah. Kalau bisa matang baru menyampaikan ilmu tersebut. Allah taala alam. Ibnul Arabi Al-Maliki rahimahullah berpendapat, seorang penuntut ilmu hendaknya tidak mencampurkan dua bidang ilmu untuk dipelajari sekaligus. Penuntut ilmu hendaknya mendahulukan belajar bahasa Arab, syair dan matematika, lalu beralih mempelajari Al-Quran. Ibnu Khaldun rahimahullah membantah pendapat ini dengan alasan bahwa pengalaman menunjukkan tidak demikian cara belajar yang benar. Justru yang harusnya didahulukan adalah mempelajari Al-Quranul Karim dan menghafalnya. Karena anak-anak selama masih berada di dalam rumah dan penjagaan orang tua akan mudah patuh untuk mempelajari dan menghafal Al-Quran. Jika dia telah dewasa, dia akan sulit untuk dipaksa melakukannya. Adapun masalah mempelajari dua ilmu sekaligus, maka ini berbeda-beda, tidak bisa dipukul rata, sesuai dengan perbedaan tingkat pemahaman dan semangat orang yang menuntut ilmu. Di sini ini sama dengan di penjelasan Syekh Shalih Utsaimin dalam Ta'dzibul Ilm. Beliau isyaratkan, kita itu kalau belajar, kita lihat kemampuan kita. Jadi gini, kalau kita bisa sekali jalan kita bisa ngambil 3 pelajaran atau 2 pelajaran, total, ini silakan, ini yang terbaik sesuai dengan kapasitas kita. Tapi kalau kita merasa kita belajar sekali duduk, misalnya sekali belajar ada 3 pelajaran, 2 pelajaran kita nggak mampu, ya udah 1 aja. Maka kita lihat diri kita. Rahimallahu man arafa qadra nafsihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang tahu diri. Kalau kapasitasnya bisa sekali duduk 3 pelajaran, silakan. Karena itu memaksimal kemampuan kita. Tapi kalau kita cuma bisa 1 pelajaran, ya sudah 1 aja, jangan dipaksa. Kenapa? Setiap orang kemampuannya beda. Allah taala alam. Sebagian ulama yang mengajarkan fikih mazhab Hambali memulai pengajaran dengan kitab Zadul Mustaqni untuk pemula dan kitab Al-Muqni untuk penuntut ilmu yang lebih tinggi tingkatannya guna memahami khilaf di dalam mazhab Hambali. Setelah itu mereka mengajarkan kitab Al-Mughni untuk mengajarkan tingkatan khilaf yang lebih tinggi. Para penuntut ilmu yang berada di tingkatan pemula tidak boleh mengikuti pelajaran di tingkatan yang lebih tinggi agar tidak kebingungan dalam memahami pelajaran. Di sini beliau ngasih contoh tentang pelajaran fikih madhab Hambali. Jadi fikih madhab Hambali itu bukunya banyak, dan setiap buku-buku itu punya level-level tertentu. Nah, contoh misalnya level paling rendah biasanya yang dipelajari itu Zadul Mustaqni. Ada juga namanya Aqsarul Mukhtasarat, macam-macam. Tapi di sini beliau bercontohkan Zadul Mustaqni. Yang kedua, level berikutnya namanya Al-Muqni. Level selanjutnya baru namanya Al-Mughni. Jadi Zad, Al-Muqni, Al-Mughni. Kita sebagai pemula jangan langsung loncat ke Al-Muqni. Saya pengen belajar sama orang-orang besar pengumuman saya supaya saya dapat ilmu banyak. Akhirnya dia loncat ke Al-Mughni, nggak bakal dapat ilmu. Bahkan bisa jadi dia tidak paham. Maka setiap orang tahu kemampuan dia, sebelum dia lanjut ke level kedua, dia harus kuasai dulu level yang pertama. Lanjut. Perlu diketahui juga bahwa kitab-kitab mukhtasar dan kitab-kitab mutawwalat yang dijadikan rujukan dalam belajar dan mencari ilmu dari para masyayikh bisa berbeda-beda antara satu negeri dengan negeri lainnya, sesuai dengan perbedaan mazhab dan perbedaan penguasaan para guru serta kemudahan mengajarkan kitab-kitab mukhtasar tersebut di negeri masing-masing. Perbedaan buku rujukan ini juga bergantung kepada perbedaan tingkat kecerdasan, pemahaman, kuat lemahnya bakat, dan tajam tumpulnya pikiran para penuntut ilmu. Jadi tadi beliau hanya memisahkan contoh dari mazhab Hambali. Tapi kalau kita kan misalnya kita di Indonesia biasanya mazhab Syafi'i, misalnya belajar pertama fikih, misalnya Ahmad Abi Suja, kemudian Kifayatul Akhyar, terus kemudian atau yang Syarul Muhadzab atau yang lainnya. Jadi sesuai dengan tempat masing-masing. Contoh, lanjut. Di daerah kami, setelah melewati tingkatan katatib atau madrasah kecil untuk menghafal Al-Quran, para penuntut ilmu agama yang belajar kepada para masyayikh akan melewati 3 fase, yaitu fase pemula, menengah, dan lanjutan. Dalam bidang tauhid, buku yang dipelajari adalah Salasatul Usul, Al-Qawaidul Arba', Kashfu Syubhat, dan Kitabut Tauhid yang merupakan karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah.
Dalam bidang tauhid, asma wa sifat adalah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah Al-Hamawiyah, lalu At-Tadmuriyah yang merupakan karya-karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Setelah itu dilanjutkan dengan Al-Aqidah At-Tahawiyah dan Syarah. Ini nama buku-buku tahapan-tahapan. Mungkin sebagian antum belum pernah dengar mungkin. Ada yang pernah belajar usul salasa di sini? Salah satu usul? Mungkin belum ada. Ada nama setelah itu namanya Al-Qawaidul Arba. Ada juga namanya Kasyfus Syubhat, ada namanya kitab tauhid. Ini rangkaian-rangkaian harus dilewati oleh penuntut ilmu. Sebelum belajar usul salasa, jangan loncat ke kitab tauhid. Boleh-boleh saja, tapi nanti banyak tidak pahamnya. Kemudian juga dalam kitab Asma wa Sifat, beliau mulai dengan Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kemudian Al-Hamawiyah, kemudian At-Tadmuriyah, dan selanjutnya. Ini buku-buku akidah. Lanjut. Dalam bidang nahwu atau gramatikal bahasa Arab yang dipelajari adalah Al-Ajurumiyah, lalu Mulhatul I'rab karya Al-Hariri, Qatrun Nada karya Ibnu Hisham, dan Alfiyah karya Ibnu Malik beserta syarahnya yang merupakan karya Ibnu Aqil. Dalam bidang hadis, buku-buku yang menjadi rujukan antara lain Al-Arba'in karya An-Nawawi, Umdatul Ahkam karya Al-Maqdisi, Bulughul Maram karya Ibnu Hajar, Al-Muntaqa karya Al-Majd Ibnu Taimiyah rahimahullah, hingga akhirnya masuk dalam pembacaan 6 kitab induk. Dalam bidang mustalahul hadis, rujukannya adalah Nukhbatul Fikar karya Ibnu Hajar dan Alfiyah karya Al-Iraqi rahimahullah. Dalam bidang fikih diantaranya Adabul Masyi ila Shalah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Zalul Mustaqni karya Al-Hijjawi atau Umdatul Fiqh, lalu Al-Muqni untuk mempelajari khilaf atau silang pendapat dalam mazhab, dan Al-Mughni untuk mempelajari khilaf yang lebih tinggi. Ketiganya adalah karya Ibnu Qudamah rahimahullah. Dalam usul fikih, kitab yang dipelajari adalah Al-Waraqat karya Al-Juwaini rahimahullah, kemudian Raudatun Nazir karya Ibnu Qudamah rahimahullah. Dalam bidang faraid adalah kitab Ar-Rahabiyah bersama syarahnya dan Al-Fawaid Al-Jaliyah. Dalam bidang tafsir, kitab rujukannya adalah Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Dalam bidang usul tafsir yang dipelajari adalah Al-Muqaddimah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dalam Sirah Nabawiyah, buku rujukannya adalah Mukhtasar Sirah Nabawiyah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang asalnya adalah karya Ibnu Hisham. Begitu juga kitab Zadul Ma'ad karya Ibnu Qayyim rahimahullah. Dalam bahasa Arab, penuntut ilmu dapat mempelajari syair-syair seperti dalam Al-Mu'allaqat As-Sab' dan membaca Al-Qamus karya Fairuz Abadi rahimahullah. Para penuntut ilmu juga membaca dengan cepat kitab-kitab yang panjang dan tebal seperti kitab sejarah dan tafsir karya Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir. Mereka juga fokus mengkaji karya-karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahumullah. Sebagaimana mereka juga mempelajari kitab-kitab para ulama terkemuka dalam dakwah dan fatwa, terutama tulisan-tulisan mereka di bidang akidah. Demikianlah dahulu waktu para penuntut ilmu sangat padat dengan kegiatan belajar dan majelis ilmu. Mulai dari setelah salat subuh hingga lewat waktu duha. Mereka kemudian melakukan qailullah, tidur siang sejenak, hingga menjelang salat zuhur. Setiap selesai salat 5 waktu diadakan kajian. Mereka menyimaknya dengan adab yang baik, penuh penghormatan dan kemuliaan diri, baik dari sisi guru maupun murid, dengan mengikuti manhaj atau metode salafus salih rahimahumullah. Ikhwan, antum lihat tadi, buku-buku sangat banyak. Buku fikih, buku usul fikih, buku tafsir, buku sirah. Makanya penuntut ilmu kalau nganggur itu aneh. Kenapa masih banyak sekali buku yang belum dibaca? Kayaknya diceritakan oleh tentang Syekh Sa'di rahimahullahu taala, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau kalau ngelihat orang nongkrong, ngobrol-ngobrol, dia pengen beli waktunya orang itu. Kenapa? Syekh ini kekurangan waktu. Kenapa masih banyak ilmu-ilmu yang belum dipelajari? Makanya tadi antum lihat buku-buku saja disebutkan. Ini masih buku-buku satu dalam setiap level satu contoh. Setiap level itu bukunya banyak. Level kedua nanti bukunya juga banyak. Tapi tadi beliau sebutkan setiap level satu contoh. Makanya kalau sekali lagi kalau ada penuntut ilmu yang buang-buang waktu, ini berarti belum penuntut ilmu yang benar. Nah kita ini sudah penuntut ilmu belum benar. Makanya saya katakan dari awal, kita kalau menyifati diri kita sebagai penuntut ilmu sebenarnya belum cocok. Malu, jauh sekali dari para salafus saleh. Tapi ya sekali lagi,
daripada sama sekali tidak, ya kita ngikut tipis-tipis. Ikutin para ulama semampu kita. Ini para ulama mereka belajar setiap selesai salat ada kajian. Antum alhamdulillah. Duha habis itu habis asar ada kajian, habis maghrib juga ada kajian. Minimal udah tipis-tipis lah ngikut metode para ulama dalam belajar. Nanti minimal antum bisa ngerasain gimana capeknya duduk dalam majelis ilmu. Lanjut. Itulah kenapa mereka dahulu mampu meraih ilmu dan banyak sekali dari mereka yang menjadi tokoh dalam bidang ilmu agama. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Mungkinkah kita kembali kepada metode belajar yang asli dengan mengkaji kitab-kitab mukhtasar yang terpercaya menjadi rujukan, bukan sekedar dari buku atau catatan umum. Dengan menghafalnya bukan sekedar mencukupkan diri dengan memahaminya yang selama ini dianggap cukup sehingga akhirnya para penuntut ilmu hilang dari kegiatan belajar tanpa hafalan dan tanpa pemahaman. Mungkinkah kita kembali dalam proses belajar yang bersih dari kepalsuan, cacat yang tercela dan kekacauan serta kembali kepada metode para salafus saleh? Allahul musta'an, hanya Allah tempat meminta pertolongan. Ini isyarat dari Syekh Bakar. Syekh Bakar aja yang hidup di zaman ini. Beliau wafat tahun 2008. Beliau merasa metode yang mereka lakukan di Saudi itu masih kurang. Terus gimana kalau Syekh Bakar ngelihat kita zaman sekarang? Tunggu terlalu jauh dari metode para salafus saleh. Makanya outputnya beda. Kalau pada salafus saleh dulu ya jadi ulama, ilmunya kokoh. Nah kita bukan jadi ulama, jadi penceramah pun setengah. Allahul musta'an. Lanjut. Al-Hafiz Utsman bin Khurazat rahimallah berkata, yahtaju sahibul hadithi ila khamsin, fa in udimat wahidatun fahiya naqsun. Yahtaju ila aqlin jayyidin wa dinin wa dabtin wa hadaqatin bis-sina'ati ma'a amanatin tu'rafu minhu. Seorang yang mempelajari hadis membutuhkan 5 hal yang jika salah satunya hilang maka akan menjadi kekurangan pada dirinya: kecerdasan, agama yang baik, hafalan yang baik, kecakapan di bidangnya dan sifat amanah yang dikenal ada pada dirinya. Az-Zahabi menimpali perkataan Khurazat di atas. Al-amanatu juz'un minad dini wad-dabtu dakhilun fil hizki. Falladhi yahtaju ilaihi al-hafiz an yakuna taqiyan, zakiyan, nahwiyan, lughawiyan, zakiyan, hayyiyan, salafiyan. Amanah adalah bagian dari agama dan hafalan adalah bagian dari keahlian. Yang dibutuhkan oleh seorang hafiz atau ahli ilmu adalah ketakwaan, kecerdasan, keahlian dalam bidang nahwu dan bahasa, berbudi luhur, pemalu dan bermanhaj salaf. Khonifidin zaman semua inilah ringkasnya maksudnya penjelasan Syekh Bakar tentang menuntut ilmu itu ada metodenya, ada tahapan belajarnya. Sekali lagi, menuntut ilmu itu tidak ngasal. Maka kalau antum ingin menuntut ilmu, pelajari metode-metodenya seperti apa. Banyak kita lihat guru-guru kita yang mungkin dulu tidak ada background belajar agama sama sekali. Tatkala mereka mungkin baru lulus SMA baru kenal agama. Tapi karena mereka belajarnya tekun, metodenya benar, jadilah para ulama. Sebaliknya ada orang yang belajar dari kecil sampai tua mungkin 30-40 tahun. Tapi tidak ada hasilnya. Maksudnya tidak terlihat keilmuan yang ada pada dirinya. Apakah sia-sia? Tidak juga, tetap ada pahalanya. Cuman kurang bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi masyarakat. Maka cara metode untuk kita belajar, untuk kita bisa sampai kepada keilmuan, maka ikutlah metode para ulama. Adab yang ke-15, menimba ilmu langsung dari guru. Pada dasarnya menuntut ilmu itu adalah dengan cara talaki dan talqin, yaitu bertatap muka dengan guru dan mendengar langsung dari ucapannya, bukan dengan sekedar membaca tulisan atau buku, karena ilmu yang didapatkan dari cara pertama dapat dinasabkan kepada seseorang, sedangkan yang kedua adalah belajar dari benda mati yang engkau tidak bisa menasabkan ilmu kepadanya. Ada pepatah yang mengatakan, man dakhala fil ilmi wahdahu kharaja wahdah. Barang siapa memasuki ilmu sendirian, niscaya akan keluar sendirian. Artinya, siapa yang mencari ilmu tanpa guru, maka pencariannya akan berakhir tanpa ilmu. Ilmu adalah keterampilan dan setiap keterampilan membutuhkan orang yang ahli. Karenanya dalam menimba ilmu dibutuhkan seorang guru yang mumpuni. Ikhwan fillah, ilmu itu butuh dengan namanya guru. Artinya apa? Kita kalau ingin mendapatkan ilmu harus ada namanya proses talaqi. Talaqi itu apa? Kita belajar di hadapan guru. Kenapa demikian jemaah? Di antara hikmah kalau kita belajar sama guru,
itu prosesnya lebih cepat. Prosesnya lebih. Saya kasih contoh misalnya, jemaah. Dalam kitab Tauhid ada bab judulnya bab Fadl Tauhid wa ma yukaffiruhu minadz dzunub. Bab keutamaan tauhid dan tauhid itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Kemudian Syekh Muhammad Abdul Wahab biasanya setelah buat bab, beliau berikan dalil. Dalil 1, dalil 2, dalil 3, dalil 4. Contoh misalnya dalil yang pertama yang beliau bawa itu firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka bagi mereka keamanan dan juga mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau baca sendiri jamaah, antara korelasi judul dengan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, antum akan bingung. Minimal antum bisa paham tapi memakan waktu yang panjang. Antum paham tidak sampai sini? Jadi ada bab keutamaan tauhid. Kemudian dalil pertama dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, firman Allah yang mengatakan, barang siapa yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, maka bagi dia keamanan dan juga hidayah. Kalau antum secara kasat mata antum bingung mana syiriknya, mana tauhidnya, korelasinya di mana? Maka antum harus buka dulu baca buku penjelasan para ulama yang itu namanya buku syarah kitab tauhid. Tapi kalau antum belajar di hadapan guru, dia bisa ngajarin antum dalam 1 menit, antum bisa paham. Saya jelaskan coba. Allah mengatakan, Syekh Muhammad mengatakan bab keutamaan tauhid. Kemudian dalilnya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, bagi mereka keamanan dan hidayah. Korelasinya apa? Korelasinya adalah di kata az-zulm. Kezaliman. Kezaliman di situ kalau kita baca perkataan ulama, maknanya adalah syirik. Makanya Allah mengatakan innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Maka maknanya barang siapa yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, berarti kan tauhid. Oke? Maka dia akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti barang siapa yang bertauhid, dia akan mendapatkan keamanan di dunia dan juga di akhirat, dan dia juga akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. 1 menit atau lebih tadi kira-kira? Kira-kira 1 menit. Tapi kalau antum baca sendiri bisa 15 menit, bisa 20 menit. Paham tidak? Itu gunanya kalau kita belajar sama guru. Dia udah tahu, dia tinggal meringkas, dia tinggal sampaikan kepada antum. Makanya ustadz-ustadz itu, guru-guru antum kalau ingin mengajar jamaah, itu kajiannya setengah jam, persiapannya setengah hari. Siapa sih yang jadi ustadz? Begitu. Ada materi baru pasti dipersiapkan. Kenapa? Yang akan dia sampaikan itu ringkasan-ringkasan. Itulah gunanya kalau kita belajar sama guru. Paham jemaah? Sekali lagi, untuk menyingkat waktu bagi kita untuk mendapatkan ilmu yang banyak. Al-Hafiz. Apalagi sih tadi, mending kalau kita baca buku 15 menit, 20 menit akhirnya paham. Udah buka bola balik, nggak paham-paham kan repot juga kalau seperti itu. Oke paham, tahu ternyata salah, kan bisa juga. Ini lebih parah lagi seperti ini. Maka belajar itu harus talaki. Sama siapa? Sama guru. Pemahamannya benar dan lebih ringkas, mendapatkan ilmu lebih cepat. Lanjut. Al-Hafiz Az-Zahabi rahimahullah pernah berkata ketika menyebutkan biografi Ali bin Ridwan Al-Misri, dia tidak mempunyai guru, dia lebih sibuk menyadur ilmu dari buku, bahkan mengarang buku tentang cara belajar dan menimba ilmu dari buku atau cara belajar otodidak, yang diklaimnya lebih baik daripada belajar dari guru. Ini pendapat yang keliru. Ibnu Batlan rahimahullah mengatakan, di dalam buku terdapat banyak hal yang menghambat ilmu dan pemahaman, yang itu tidak terdapat pada seorang guru. Seperti yang pertama, salah baca yang kerap terjadi karena kemiripan huruf saat tidak dilafalkan. Yang kedua, kesalahan karena pandangan mata yang terpalingkan oleh sesuatu. Yang ketiga, kurangnya pengalaman dalam i'rab. Yang keempat, kesalahan i'rab yang terlanjur tertulis. Yang kelima, penulisan sesuatu yang sebenarnya tidak terbaca. Yang keenam, pembacaan sesuatu yang sebenarnya tidak tertulis. Yang ketujuh, mazhab atau metodologi fikih sang penulis. Yang kedelapan, kutipan yang fatal.
Yang ke-9, penyambungan bacaan oleh si pembaca pada ungkapan yang harusnya berhenti. Yang ke-10, penyebutan istilah-istilah di dalam bidang ilmu tertentu, bahasa asing yang tidak diterjemahkan oleh penulis, dan berbagai kendala lain. Semua ini menghambat pemahaman yang benar terhadap ilmu yang dipelajari. Seorang penuntut ilmu dapat lebih mudah mengatasi kesalahan pemahaman karena hal-hal di atas jika ia membaca buku tersebut dengan bimbingan seorang guru. Ini baru kesalahan yang didapati oleh Syekh Bakar. Harusnya lebih banyak lagi. Jadi apa? Salah baca atau mungkin banyak sekali lah, ada perkataan-perkataan yang mungkin tidak paham. Karena contoh misalnya, sebagian buku-buku fikih mazhab Syafi'i mereka menuliskan haram itu dengan makruh. Kalau kita nggak paham, berarti makruh aja hukumnya. Padahal itu makruh di situ maknanya apa? Haram. Kalau tidak dijelaskan sama sang guru, kita nggak bakal paham. Antum baca coba apa misalnya footnote nomor 23 coba. Footnote nomor 23. Seperti kemiripan antara akbar, maha besar, dan akbar yang artinya gentong. Begitu pula zina atau seks yang haram dan zina perhiasan. Banyak contoh kemiripan huruf seperti ini namun jauh berbeda artinya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada perkataan-perkataan, diksi-diksi yang mirip. Contoh misalnya tadi disebutkan zina dengan zina. Kan beda jauh. Zina itu perbuatan yang haram, zina itu perhiasan. Jadi kalau kita berusaha baca sendiri, berusaha cepat, kalau kita salah baca kan maknanya bisa bahaya. Maka sekali lagi ini diantara kesalahan-kesalahan yang potensi didapati seorang kalau dia belajar sendiri tanpa guru. Maka hendaknya carilah guru, talaki dengan guru. Lanjut. Kita juga bisa melihat dalam ribuan biografi orang-orang berilmu di berbagai zaman, berbagai negeri dan berbagai bidang. Disebutkan guru-guru dan murid-murid mereka sampai-sampai ada yang memiliki ribuan guru. Allahu Akbar. Ikhwan, guru antum berapa coba? Hah? Imam Bukhari itu gurunya ribuan. Saya juga gurunya banyak Ustaz, di playlist YouTube. Maksud saya, para ulama salafus saleh dulu mereka itu suka belajar dengan banyak guru. Ini faedahnya apa jamaah? Supaya kita tidak taklid sama satu guru. Antum tahu ini belajar juga sama guru ini, belajar sama guru ini. Kita cuma menjadikan satu orang sebagai tokoh kita akan taklid sama dia. Nanti kalau dia perkataan A, tahu-tahu ada yang mengatakan B, kita salahkan yang si B ini. Padahal dalam perspektif bisa jadi beda-beda pendapat. Maka perbanyak guru. Karena dengan memperbanyak guru kita semakin banyak wawasan. Oh, kita tahu kekurangan guru kita tuh di bidang ini, kita bisa lengkapi dalam dengan guru ini. Karena tidak ada guru yang sempurna jemaah. Antum cari guru seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah zaman sekarang nggak ada. Makanya dalam masa-masa kuliah zaman sekarang ada namanya takhassus, spesialis. Ada spesialis akidah, ada spesialis fikih, ada spesialis muamalah, ada spesialis usul fikih, macam-macam. Nggak bisa dia menguasai semua bidang ilmu agama. Maka kita sebagai murid pun harus juga pintar. Kalau kita punya permasalahan akidah, jangan kita tanya sama orang-orang yang spesialisnya bidang fikih misalnya. Misalnya juga ada orang kita punya permasalahan muamalah, jangan tanya sama guru-guru yang spesialisnya akidah. Jangan antum menganggap semua guru tuh bisa semua, nggak ada. Guru juga itu punya banyak kekurangan. Maka kalau kita tahu guru banyak kekurangan, maka kita pun harus punya banyak apa? Guru. Jangan berpedoman sama satu guru aja. Ini rawan. Bisa membuat kita taklid. Taklid itu apa? Bahasa Indonesianya apa? Fanatik. Fanatik sama seorang guru. Allah Ta'ala alam. Al-Auza'i rahimahullah pernah berkata, "Kana hadzal ilmu kariman yatalaqahu ar-rijalu bainahum, falamma dakhala fil kutubi dakhala fihi ghairu ahli." Dahulu ilmu agama ini mulia. Orang berilmu saling mengajarkan satu sama lain. Saat ilmu mulai tertuang dalam buku-buku, orang-orang yang bukan ahlinya ikut-ikutan masuk. Ini Al-Imam Al-Auza'i belum kenal namanya Google sama ChatGPT. Kalau Al-Auza'i mengatakan saat ilmu mulai tertuang dalam ChatGPT, sekarang orang bisa agak jamaah. Orang yang nggak punya ilmu tapi berlagak sebagai orang yang punya ilmu. Hati-hati antum dengan orang-orang seperti itu. Maka kalau antum mau berguru, cari guru yang benar. Inna hadzal ilmu dinun, fanzuru aman ta'khudhu. Sesungguhnya ilmu itu agama, maka lihatlah siapa orang yang kalian ambil ilmu dari dia. Minimal antum tahu rekam jejak dia belajarnya di mana, gurunya siapa.
Kalau tiba-tiba ada orang tiba-tiba muncul jadi ustadz mungkin di YouTube. Terus kita kok berani dengerin dia padahal kita nggak tahu background dia siapa. Kan bisa aja dia baca di ChatGPT atau yang lainnya. Kalau sekelibat kedengaran benar nggak masalah. Akhirnya kalau kita berusaha nyari dia terus, ini siapa? Kita belajar sama dia. Padahal kita nggak tahu background agamanya seperti apa, kan bahaya. Karena kalau kita sudah takjub sama seseorang dengan retorikanya, biasanya salah benar itu kita nggak paham. Kenapa? Kita nggak punya filter. Beda kalau orang yang paham ilmu, dia bisa membedakan, oh ini orang berilmu, orang tidak berilmu. Maka hati-hati. Cari guru pun harus hati-hati. Lanjut. Ada pepatah yang mengatakan, man lam yusyafih aliman bi usulihi fayaqinuhu fil mushkilati zununu. Siapa yang tidak mendengarkan dasar-dasar ilmu langsung dari lisan seorang guru, maka keyakinannya dalam memahami hal-hal yang sulit hanyalah dugaan semata. Syair yang paling sering disenandungkan oleh Abu Hayyan berbunyi, yadhunnul ghamru annal kutuba tahdi akha fahmin li idrakil ulumi wa ma yadril jahulu bi anna fiha ghawamidu hayyarat aqlal fahimi. Banyak yang menyangka bahwa buku bisa memberikan petunjuk kepada orang cerdas untuk menguasai ilmu, tapi orang-orang bodoh itu tidak tahu bahwa di dalam buku ada banyak kerancuan yang mengacaukan pikiran orang-orang berilmu. Jadi buku itu bisa memberikan banyak pemahaman kepada orang yang punya ilmu. Jadi sudah punya landasan ilmu, dia baca buku kan bisa memberikan manfaat. Tapi ilmu juga bisa memudaratkan, buku bisa memudaratkan orang. Bagi siapa? Bagi orang yang bodoh. Kenapa? Nggak tahu, mungkin cara membacanya seperti apa, ada rumus-rumus yang harus dipahami, maka justru bikin memudaratkan seseorang, memudaratkan bagi orang yang bodoh. Jadi sekali lagi buku bisa memberikan manfaat dan juga satu sisi bisa memberikan kemudaratan. Lanjut. Idza rumtal uluma bighairi syaikhin dalalta 'anil siratil mustaqim wa taltabisul umuru 'alaika hatta tasira adalla min tumal hakimi. Jika engkau ingin meraih ilmu tanpa berguru, niscaya engkau akan tersesat dari jalan yang lurus. Berbagai perkara akan menjadi samar untukmu hingga akhirnya kau lebih sesat daripada Tuma al-Hakim. Di sini disebutkan hati-hati, jangan sampai lebih sesat daripada seorang namanya Tuma. Coba antum baca apa? Footnote-nya. Tuma itu siapa? Konon Tuma al-Hakim adalah orang bodoh yang menggali ilmu dengan membaca buku. Dia mengeluarkan fatwa tentang bolehnya menikah tanpa mahar dengan alasan sedekah. Lanjut. Dia salah membaca hadis Habbatus Sauda atau jintan hitam adalah obat segala penyakit. Terbaca oleh matanya Hayyatus Sauda alias ular hitam, sehingga dia menjadikan ular itu sebagai obat, sampai-sampai ada yang membuat syair, jika keledai Tuma bisa bicara, mungkin dia minta untuk menunggangi Tuma. Karena keledai itu jahil basit atau bodoh biasa, sedangkan Tuma jahil murakkab atau bodoh tapi tidak sadar dia bodoh. Jadi ada orang namanya Tuma, jamaah. Tuma, dia ini bahlul. Dia ini baca buku sendiri, tidak pernah belajar sama guru. Dia baca, ada tulisan di situ Habbatus Sauda. Habbatus Sauda itu antum tahu lah, obat kan, sebagai obat sakit lah. Tapi dia baca Hayyatus Sauda. Hayyatus Sauda itu ular hitam. Sehingga dia berpendapat bahwasanya ular hitam itu jadi obat. Gara-gara apa? Salah baca. Sampai-sampai orang bikin syair, ini Tuma ini sering naik keledai. Mungkin kalau keledainya bisa baca, bisa bicara, keledainya bilang, kok saya harusnya naik kau, kebalik. Kenapa? Saya ini cuma jahil basit. Saya tidak belajar. Jahil basit itu jahil yang tingkatan rendah. Kau jahil murakkab. Artinya antum jangan sampai seperti siapa? Tuma, orang yang sok pintar. Allahu taala alam. Ikhwan, kita dari bab kedua, yaitu bab tentang metode belajar dan mencari ilmu. Sekarang kita masuk pada bab ketiga, yaitu bab tentang adab seorang penuntut ilmu kepada guru. Ikhwan, ini adab yang penting. Hari-hari ini banyak orang tidak beradab sama siapa? Gurunya. Maka kata para ulama, di antara bentuk penghalang seorang itu mendapatkan ilmu, dia tidak beradab kepada gurunya. Kata para ulama, yufhamul ilmu bil adab. Ilmu itu akan dipahami, dimengerti dengan apa? Adab. Salah satunya itu adab kepada seorang guru. Silakan. Adab yang ke-16, menjaga kehormatan guru.
Pada dasarnya ilmu bukan diambil dari buku, melainkan dari seorang guru yang dengan bimbingannya engkau bisa membuka kunci-kunci ilmu dan engkau lebih aman dari kesalahan dan ketergelinciran. Oleh karena itu, hendaklah engkau menghiasi diri dengan menjaga kehormatan gurumu, karena sikap seperti itu merupakan tanda kesuksesan, keberhasilan, pencapaian ilmu dan taufik dari Allah. Hendaknya guru menjadi salah satu tempat engkau mencurahkan penghargaan, penghormatan, pemuliaan dan kelemah lembutan. Terapkan seluruh adab dan sopan santun kepada gurumu saat duduk bersamanya, berbicara dengannya, menyampaikan pertanyaan dan mendengarkan perkataannya, bahkan saat engkau membawa buku di hadapannya. Jangan berbicara panjang lebar atau berdebat di hadapannya. Jangan mendahuluinya dalam berbicara dan berjalan. Jangan berbicara lebih banyak darinya. Jangan menyela pembicaraan atau pelajarannya dengan pendapatmu sendiri. Dan jangan mendesaknya untuk menjawab pertanyaan. Jangan pula banyak bertanya, terutama di hadapan banyak orang, karena itu akan membuatmu besar kepala dan membuatnya bosan. Jangan memanggil gurumu baik dengan menyebut namanya semata ataupun dengan julukannya seperti mengatakan guru fulan, tetapi katakanlah wahai guruku atau wahai guru kami. Jangan memanggilnya dengan kata ganti kamu, dan jangan pula memanggilnya dari kejauhan kecuali karena sesuatu yang darurat. Lihatlah bagaimana Allah di dalam firman-Nya menyebutkan tentang adab kepada Nabi SAW yang telah mengajarkan kebaikan kepada seluruh manusia. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian menjadikan panggilan Rasul di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Sebagaimana tidak patut engkau memanggil ayah kandungmu dengan panggilan namanya fulan atau dengan panggilan ayah fulan, demikian pula tidak patut engkau memanggil gurumu demikian. Ikhwan fillah, ini banyak sekali guran buat kita terhadap guru kita. Salah satu yang saya ingin garis bawahi, biasanya kita itu kalau manggil guru kita itu seakan-akan kurang sopan. Kenapa kurang sopan? Bahkan kalau kita baca di khulasa dalam kitab Ta'dhibul Ilm, di situ disebutkan bahwasanya para salafus saleh itu mereka kalau sedang bicara tentang menyebut nama ustadznya tidak ada. Mereka menyebutnya itu dengan sopan. Apalagi kalau di hadapan guru tersebut. Enggak ada gurunya aja. Misalnya cerita, tadi saya ketemu Ustadz fulan. Itu mereka menyebut Ustadz fulan itu dengan sopan, padahal orangnya tidak ada. Bagaimana lagi kalau mereka berhadapan dengan guru tersebut. Nah, hari-hari ini mungkin ya, sekarang ini banyak orang-orang yang sudah akrab sama ustadz. Saking akrabnya, ya mudah-mudahan kalau ustadznya juga ridho. Saking akrabnya sehingga kita jadikan ustadz itu sebagai mungkin badan candaan, mungkin ya kita lebih paham lah. Kita sering begitu. Mudah-mudahan Allah ampuni kita. Mungkin jangan-jangan kita selama ini ilmunya kurang, karena mungkin nggak berkah. Kenapa? Kita kurang adab sama guru-guru kita. Mungkin kita bisa jadi seumuran sama guru kita, mungkin saja jadi ada guru yang lebih muda daripada kita. Sehingga kita menganggap remeh dia, kita panggil mungkin dengan tidak sopan atau yang lainnya. Ini salah satu penghalang untuk mendapatkan ilmu. Maka siapapun jamaah, mau dia lebih muda, mau dia lebih tua, mau dia lebih kaya, mau dia lebih miskin, namanya guru harus dihormati. Bahkan tadi di sini Syekh mengatakan, kalau kau tidak berani panggil ayahmu dengan namanya, maka demikian juga harusnya guru kau tidak boleh panggil gurumu dengan namanya. Kenapa demikian? Karena orang tua itu ayah biologis. Adapun guru, kata para ulama, itu ayah rohani kita. Kalau kita mau timbang ayah rohani dan ayah biologis, lebih utama ayah rohani. Dialah yang menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Kalau ayah biologis, kalau dia tidak menjadi ayah rohani, dia hanya memberikan kemanfaatan bagi kita cuma di dunia saja. Tapi kalau ayah rohani, dia akan memberikan kita manfaat di dunia dan juga di akhirat. Apalagi kalau ada seorang dia bisa jadi ayah biologis bagi anaknya, kemudian dia jadi ayah rohani bagi anaknya. Ini yang lebih top. Kalau bisa kita seperti itu. Maksud saya, kalau kita tidak berani panggil nama ayah kita, misalnya bapak antum namanya siapa? Sulaiman atau Abidin, bapak saya namanya Abidin. Abidin. Kita nggak berani, maka kita juga jangan panggil, Firanda. Jangan gitu juga. Atau mungkin yang lebih rendah daripada kita, enggak boleh yang seperti itu. Wallahu taala alam. Lihat para sahabat, tadi Allah mengatakan la taj'alu du'a rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'dha. Para sahabat itu enggak pernah manggil Nabi dengan siapa? Muhammad. Ya Muhammad, enggak pernah. Mereka panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, dan hal-hal yang semisal. Mereka sama sekali enggak pernah manggil nama Nabi dengan ya Muhammad, enggak pernah. Lanjut.
Berusahalah untuk menghormati majelis ilmu, menunjukkan rasa gembira dalam menghadapi pelajaran dan usahakan mengambil manfaat darinya. Jika ada kesalahan atau kekeliruan gurumu, maka janganlah sampai kesalahan itu menjatuhkan martabatnya di matamu, karena itu akan menjadi sebab engkau terhalang dari ilmunya. Adakah orang yang selamat dari kesalahan? Ikhwan, guru manusia. Gurumu bukan malaikat. Gurumu tahu manusia. Namanya manusia, potensi pasti buat salah. Ikhwan, antum kalau tahu kesalahan guru dan kesalahan itu mungkin masih bisa ditolerir, anggap aja nggak ada. Maksud saya, kalau kita mau cari guru yang tidak punya salah, kita nggak akan bisa belajar. Kita tidak akan pernah bisa belajar. Maka kalau ada guru-guru kita, mungkin satu aspek ilmunya banyak, tapi dia punya kesalahan mungkin. Mungkin dia kalau utang nggak bayar-bayar, misalnya. Kalau ada yang seperti itu, ya sudah, antum anggap itu sisi lain, tapi antum ambil ilmunya aja. Ada aspek ilmu yang antum harus ambil. Kenapa sekali lagi? Kalau kita cari guru yang sempurna, nggak akan ada. Ada cuman 1:1000. Pasti punya salah. Maka sisilah, lihatlah dari sisi kebaikan, dari sisi ilmu yang dia miliki. Selama sekali lagi kalau kesalahannya itu masih bisa ditoleransi. Tapi kalau salahnya sudah parah ya, ini urusan lain. Tapi kalau masalah-masalah misalnya dia telat-telat, apalagi misalnya jemaah yang sekarang atau mungkin yang lainnya, maka tetap kita menjaga kehormatan dia, tetap kita belajar dari dia. Cuman kalau sudah terlalu parah ya itu urusan lain. Allahu a'lam. Berhati-hatilah dari interaksi yang membuatnya jengkel kepadamu, seperti berkata atau bertanya dan berbuat yang tujuannya untuk menguji kemampuan ilmiah dan kesabarannya. Jika ada kondisi yang membuatmu perlu untuk pindah belajar kepada guru yang lain, usahakan untuk meminta izin atau berpamitan kepadanya, karena itu lebih memelihara kehormatannya, lebih menjaga cinta dan rasa simpatinya kepadamu di hatinya. Ikhwan, guru sekali lagi manusia. Misalnya antum belajar sama dia, mungkin antum punya majelis belajar bahasa Arab sama dia. Tahu-tahu ada guru lain datang, mungkin dia lebih pandai untuk menyampaikan atau apa. Adabnya kalau antum mau pindah ke guru yang sebelah, antum izin. Jangan tahu-tahu antum keluar gitu. Itu tidak beradab. Kenapa? Guru nanti dia akan sedih, dia akan namanya manusia pasti begitu. Ini kan dulu belajar sama saya. Tapi kok sekarang pindah nggak ada kabar, nggak ada. Maka yang terbaik antum izin, Ustaz afwan, ana mengundurkan diri. Kasih udur yang baik. Ustadz juga pasti paham. Kalau ustadz yang benar pasti dia paham dan dia tahu diri. Oh mungkin si saya menyampaikan kurang, mungkin sesuatu itu lebih baik. Kalau ustadz yang benar dia akan legowo. Tafadhol, silakan belajar sama dia, karena kau bisa mendapatkan manfaat lebih baik daripada sama saya. Tapi kalau antum tidak izin, tidak pamitan, ini bisa membuat ustadz tersebut suudzon, kasihan. Maka di antara bentuk beradab, kalau kita mau pindah kajian, pindah belajar, maka harus kasih tahu, minta izin sama guru tersebut, pamit. Lanjut. Ketahuilah sejauh mana engkau bisa memberikan penghormatan kepadanya, sejauh itu pula engkau akan sukses dalam menimba ilmu. Abainya dirimu terhadap kehormatannya. Semakin kita memuliakan guru, maka semakin banyak kita akan mendapatkan ilmu. Semakin kita tidak menghargai guru, semakin jauh kita mendapatkan ilmu. Maka ilmu yang kita dapati itu bergantung dengan bagaimana pengagungan kita terhadap guru kita. Wallahu ta'ala alam. Peringatan penting, aku memohon kepada Allah agar melindungimu dari kebiasaan orang ajam selain bangsa Arab dan awam atau pengikut tarekat-tarekat dan ahli bid'ah yang kerap melakukan perbuatan yang menyimpang dari adab-adab syar'i, seperti menjilat tangan, membungkuk ketika mengucapkan salam, dan menggunakan istilah-istilah yang merendahkan diri seperti kata tuanku dan maulaku, dan istilah lain yang biasa digunakan oleh para budak terhadap tuannya. Ikhwan fillah, kita diperintahkan untuk memuliakan guru. Tapi memuliakan guru itu sesuai yang diajarkan dengan syariat Islam. Tidak serta-merta dengan keinginan kita. Makanya kita dapat ada sebagian orang menghormati guru itu berlebih-lebihan. Ini tidak. Contoh misalnya gurunya lewat, akhirnya semuanya tunduk. Berlebihan. Nabi SAW saja kalau jalan kemudian ada orang berdiri, Nabi gak suka. Kemudian salam dijilat-jilat tangannya, dicium-cium. Kalau zaman sekarang mungkin nggak dicium, jadi cuma gini, kasih air, dicelupin gitu.
Itu bukan memuliakan guru namanya. Artinya saya ingin sampaikan, kita memuliakan guru, tapi memuliakan guru sesuai dengan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar nggak pernah digituin. Abu Bakar nggak pernah megang air begini. Umar juga nggak pernah. Tapi kok orang-orang zaman sekarang yang namanya Umar bisa begitu? Ente Umar siapa ente? Umar di tahun 2025. Allahu ta'ala alam. Adab yang ke-17, modalmu dari gurumu. Engkau bisa mencontohnya dari sisi akhlaknya yang saleh dan sifat-sifatnya yang mulia. Adapun kegiatan talaki dan menimba ilmu darinya adalah keuntungan tambahan. Namun demikian engkau tidak perlu menirunya dari sisi suara, nada bicara, cara berjalan, gerak-gerik dan penampilan. Khonifuddin, di antara manfaat kita talaki sama guru, kita bisa melihat sisi adab akhlak guru tersebut. Yang ini tidak didapati bagi orang yang baca buku. Saya ulang, di antara sisi manfaat kita duduk di majelis ilmu, kita bisa mendapatkan, kita bisa melihat bagaimana gerak-gerik akhlak guru kita. Makanya dalam majelisnya Imam Ahmad atau saya lupa Imam Malik, yang hadir itu ribuan, tapi yang mencatat sedikit. Kenapa? Yang lainnya itu mereka hadir cuma pengen ngelihat perawakannya, bagaimana gerak-geriknya Imam Ahmad. Mereka ingin mengambil adab dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Maka ini sisi manfaat yang tidak dapati bagi orang yang belajar dengan baca buku. Kemudian beliau mengatakan di sini, namun demikian engkau tidak perlu menirunya dari sisi suara, nada bicara, cara berjalan, gerak-gerik dan penampilan. Khonifuddin, maksudnya gini, kita kalau belajar sama guru, yang kita ambil itu ilmunya. Bukan jadi fokus kita gimana pecinya seperti apa, bajunya seperti apa, sorbannya seperti apa. Akhirnya kita tiru, itu fokus lain, itu bukan fokus utama. Yang penting itu kita mengambil ilmunya. Akhir-akhir ini kan kita bergaya mengikuti ustadz tapi bukan gaya ilmunya. Tapi gaya apa? Penampilannya. Akhirnya mungkin suaranya dibuat-buat persis sama ustadznya, atau mungkin gaya jalannya. Ya, nggak salah juga. Cuman itu bukan hal inti. Hal inti adalah kita mengambil ilmunya, kita meniru ilmunya. Adapun yang penampilan yang lainnya ini urusan lain, bukan hal yang prioritas yang untuk kita ikuti. Wallahu ta'ala alam. Yang ke-18, semangat guru dalam mengajar. Semangat guru tergantung sejauh mana murid berkonsentrasi, mengerahkan seluruh jiwa dan panca inderanya dalam mendengarkan pelajaran dari gurunya. Karenanya jangan menjadi pemutus ilmunya dengan menunjukkan rasa malas, lesu, duduk bersandar dan tidak konsentrasi. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah pernah berkata, haqqul faidati an la tusaqa illa ila mubtaghiha wa la tu'rada illa ala raghibi fiha. فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت فإن بعض الأدباء قال نشاط القائل على قدر فهم المستمع. Haknya ilmu untuk tidak diberikan kecuali kepada orang yang mencarinya dan tidak ditawarkan kecuali kepada orang yang menginginkannya. Jika seorang pembicara melihat ada kelesuan pada pendengarnya, hendaklah ia diam. Sebagian pujangga mengatakan semangat pembicara tergantung pada pemahaman pendengarnya. Ikhwanifiddin, ini penting juga. Di antara yang membuat guru itu semangat menyampaikan ilmu, yaitu tatkala dia melihat gurunya itu, melihat muridnya itu semangat. Kenapa? Guru kalau semangat, insya Allah yang keluar dari mulutnya itu banyak. Tapi kalau gurunya tidak semangat, ya gurunya ngajarnya ya cuman seadanya aja. Maka ini bergantung dengan kita sendiri, berarti kalau kita sebagai murid. Maka kita harus men-setting diri kita sebagai orang yang benar-benar sangat butuh sama namanya ilmu. Kalau kita seperti itu, guru kita juga akan semangat menyampaikan ilmu. Maka idealnya seperti itu. Makanya disebutkan bahwasanya ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang datang. Zaman dulu seperti itu, kalau zaman sekarang enggak. Banyak yang guru yang datang. Maka idealnya sebenarnya kita yang mendatangi ilmu. Kenapa kita harus menunjukkan rasa butuh kita terhadap guru kita? Ya Ustadz, kita butuh ilmu nih, ajarin kita. Itu guru semakin semangat untuk memberikan ilmu kepada muridnya. Sebaliknya, kalau kita lihat guru kita cuek atau murid kita cuek atau kemudian mungkin belajar malas-malasan, ya kita juga malas menyampaikan ilmu kepada dia. Padahal bahkan kita nggak suka mungkin kalau kita dinisbatkan sebagai guru dia. Contoh misalnya antum punya sekolah, ada lulusan murid yang jelek. Terkadang kan kita malu menisbatkan ini lulusan kita, ya tidak?
Tapi udah terlanjur masuk, ya udah kasih ijazah. Tapi kalau ada murid yang Masya Allah mungkin hafal Al-Quran, rajin, kita kan bangga, Masya Allah dia lulusan sekolah kita. Kira-kira seperti itu. Guru pun begitu. Guru kalau lihat muridnya malas, ya dia juga malas menyampaikan ilmu. Tapi kalau lihat muridnya semangat, maka dia akan semangat mendapatkan ilmu. Maka dari sini kita paham sikap kita terhadap guru itu menjadi standar bagaimana kita mendapatkan ilmu dari guru kita. Wallahu ta'ala alam. Yang ke-19, menulis ucapan guru selama pelajaran berlangsung. Hal ini dalam praktiknya dapat berbeda antara satu guru dengan guru yang lain. Ikhwan fillah, di antara adab kita kepada guru yaitu di sini sebutkan kita menulis ucapan guru selama pelajaran berlangsung. Artinya namanya kita sedang belajar, kalau ada faedah-faedah yang perlu kita tulis ya kita tulis. Itu sebagai penghargaan terhadap guru kita apa yang dia sampaikan. Maka ini penting. Mungkin kalau antum nanti belajar dari suatu kajian-kajian yang mungkin ustadznya menjelaskan secara pelan, atau antum kalau antum bisa tulis, antum tulis. Apalagi kita lihat zaman sekarang ada guru-guru yang Masya Allah ucapan mereka itu benar-benar terstruktur. Contoh seperti misalnya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Syekh Utsaimin itu buku-bukunya rata-rata itu jadi ceramah. Dari apa? Ceramah. Jadi beliau mengajar seperti ini, kemudian murid-muridnya menulis. Akhirnya jadilah buku. Rata-rata buku Syekh Utsaimin itu semuanya dari ceramah. Hari-hari ini kita terapkan kepada Ustaz Firanda hafizallahu taala. Banyak sekali buku-buku beliau sekarang yang nulis itu siapa? Ya saya. Sama teman-teman. Kita nulis apa yang beliau sampaikan dalam materi-materi kajian. Jadi ini di antara bentuk penghormatan kepada guru dan lebih bermanfaat. Wallahu taala alam. Yang ke-20, menimba ilmu dari ahli bid'ah. Berhati-hatilah dengan ahlul jahil, yaitu ahli bid'ah yang dirasuki penyimpangan akidah, dikelabui awan khurafat yang menjadikan hawa nafsu sebagai hakim dan mengistilahkannya dengan logika, lalu menyimpang dari nas. Padahal akal sehat itu sejalan dengan nas. Mereka juga senang berpegangan pada riwayat-riwayat yang lemah dan meninggalkan yang sahih. Mereka juga disebut ahli syubhat dan ahlul ahwa. Ikhwan fiddin, di antara adab dalam menuntut ilmu kepada guru yaitu jangan belajar dari ahli bid'ah. Jangan belajar dari apa? Ahli bid'ah. Siapa ahli bid'ah? Coba antum baca footnote nomor 35. Yaitu orang yang suka membuat-buat ajaran baru dalam Islam dan mendakwahkannya kepada kaum muslimin. Kawan, saya ulang. Ahli bid'ah itu adalah orang yang suka membuat-buat ajaran baru dalam agama Islam dan mendakwahkannya kepada kaum muslimin. Dari sini kita paham, tidak semua orang yang melakukan bid'ah itu ahli bid'ah. Tapi dia pelaku bid'ah. Dan mentreatment atau sikap kita terhadap pelaku bid'ah dengan ahli bid'ah itu beda. Tidak semua pelaku bid'ah itu ahli bid'ah, tapi semua ahli bid'ah itu pelaku bid'ah. Paham sampai sini? Ya, saya rasa juga dulu kita semua pelaku bid'ah, ya tidak? Jujur aja, antum jangan nggak mau ngaku. Kita semua pelaku bid'ah. Tapi kita bukan orang yang membuat bid'ah tersebut dan kita tidak mendakwakan bid'ah tersebut. Nah, treatment kepada orang seperti ini beda dengan treatment kepada orang ahli bid'ah. Siapa ahli bid'ah? Ahli bid'ah itu orang yang membuat-buat bid'ah kemudian dia mendakwakan bid'ah-bid'ahnya tersebut. Nah, jamaah semua taala, kita nggak boleh belajar sama ahli bid'ah. Kenapa? Alasannya di sini mereka itu banyak penyimpangan, dikelabui dengan awan khurafat. Orang ahli bid'ah itu khurafatnya banyak. Allahu Akbar. Kemarin baca hadis, ada orang menyampaikan, ada hadis Nabi begini, man mata wa fi batni syai'un minal qahwa dakhala al-jannah. Ada yang bisa terjemahkan di sini? Nabi pernah bersabda, kata dia, bukan kata saya, barang siapa yang mati dalam keadaan perutnya ada secercah kopi, masuk surga. Saya curiga ini hadis yang buat orang penjual kopi. Kalau hadis kayak gitu saya senang, saya suka kopi. Ya khurafat. Dari mana? Ya dari mimpi, mungkin dari mana? Yang ini ajaib. Kalau kita belajar sama orang-orang seperti ini, kita akan banyak tersesat. Kenapa? Banyak khurafat. Kemudian di antara penyimpangan mereka sering mengagungkan yang namanya logika, rasional. Saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya.
Mereka punya kaidah taqdimul akal ala nakal. Dalam syariat itu kita harus mendahulukan akal daripada dalil. Kalau ada akal sama dalil tabrakan, harus pakai akal. Contoh misalnya mereka mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Allah itu beristiwa di atas ars. Kata mereka, kalau Allah di atas, nanti kalau arsnya enggak ada, Allah jatuh. Gimana? Ya udah berarti bukan istiwa tapi istaula. Pakai akal. Logikanya apa? Pakai akal. Jadi kalau ada akal sama dalil ketemu, yang didahulukan pakai akal. Kenapa? Akal yang membenarkan dalil. Menurut mereka begitu. Benar tidak? Jangan antum kena syubhat ini. Benar tidak akal yang membenarkan dalil? Benar. Tapi berdasarkan wahyu. Kayaknya para ulama mengibaratkan akal itu seperti apa? Akal itu seperti mata. Dan wahyu itu seperti cahaya. Mata tanpa wahyu, mata tanpa cahaya apakah bisa melihat? Tidak bisa. Maka demikian juga akal. Akal tanpa wahyu maka tidak bisa berjalan. Mereka itu sering menganggungkan akal. Akal itu terbatas ya maaf. Saya katakan nggak usahlah kita. Akal itu panca indera. Akal itu sama dengan mata. Atas akal itu sama dengan telinga. Kita melihat itu terbatas ya maaf. Berapa meter kira-kira kilo jarak mata kita bisa melihat? 1 kilo bisa nggak jaraknya? Terbatas. Demikian juga telinga. Semut jalan antum nggak tahu, antum nggak dengar. Semut lagi ngobrol di sini antum nggak dengar. Atau suara terlalu keras juga antum tidak bisa dengar. Demikian juga akal. Akal itu sama dengan baca indera kita. Akal juga punya keterbatasan. Tidak semua hal yang ada kita bisa berpikir, nggak mungkin. Saya contohkan misalnya. Jin itu ada tidak? Ada. Dia bisa masuk dalam jiwa manusia. Bahkan dia bisa menggerakkan mulut manusia, menggerakkan tangan manusia. Sekarang coba jelaskan, itu gimana caranya seperti itu? Gak usah ngomong Allah dulu deh. Ngomong makhluk yang ada di sekitar kita. Coba definisikan secara sains, jin itu seperti apa? Gak ada orang yang mampu. Nabi menyebutkan yajri majrad dam. Iblis itu berjalan di darah kita. Coba jelasin gimana itu cara secara sains itu seperti apa? Nggak akan bisa. Menjelaskan setan, menjelaskan iblis yang dekat sama kita juga nggak bisa. Gimana mau menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala? Maka tugas kita tunduk patuh sama apa yang disampaikan oleh Allah dan juga Rasulnya. Maka kalau kita belajar sama Al-Bita, kita akan terperangkap dengan namanya logika rasional yang mereka sangat agungkan. Kemudian juga salah satunya di antara hal yang bisa membuat kita menyimpang, itu mereka sering memakai riwayat-riwayat yang lemah dan meninggalkan yang sahih. Jangankan yang lemah, yang palsu aja mereka buat. Jangankan yang lemah, yang palsu aja mereka buat. Inilah yang menjelaskan bahwasanya kita tidak boleh mengambil ilmu dari mereka. Coba lanjut. Baterainya habis jemaah. Imam Az-Zahabi rahimahullah pernah berkata, "Idza ra'aital mutakallimal mubtadi'a yaqulu da'na minal kitabi wal ahadits wa hatil aqla fa'lam annahu Abu Jahlin." Beliau juga jika engkau melihat seorang ahli kalam atau ahli bid'ah mengatakan, "Jangan berikan Al-Qur'an dan hadis, tapi datangkanlah yang sesuai logika," maka ketahuilah dia adalah Abu Jahal. Beliau juga pernah membaca tulisan Syekh Al-Muwaffaq yang berkata, "Aku dan saudaraku Abu Umar pernah belajar kepada Ibnu Abi Asrun hingga kami berhenti belajar darinya. Saudaraku berkata bahwa suatu ketika dia pernah mendatanginya lalu dia bertanya, 'Mengapa kalian berhenti belajar dariku?' Saudaraku pun menjawab, 'Ada orang yang berkata bahwa engkau seorang Asy'ari.' Ia berkata, 'Demi Allah aku bukan seorang Asy'ari.'" Imam Malik rahimahullah berkata, "La yu'khadul ilmu an arba'atin safihin yu'linu safaha wa in kana arwan nas wa sahibi bid'atin yad'u ila hawahu wa man yakdhibu fi haditsin nasi wa in kuntu la attahimuhu fil hadits wa salihin abidin fadilin idza kana la yahfadhu ma yuhadditsu bih." Ilmu tidak ditimba dari 4 golongan. Satu, orang yang bodoh dan menunjukkan kebodohannya meskipun dia orang yang paling banyak meriwayatkan hadis.
Yang kedua, pelaku bid'ah yang mengajak pada hawa nafsunya. Yang ketiga, orang yang berdusta ketika berbicara dengan manusia sekalipun aku tidak menuduhnya berdusta dalam meriwayatkan hadis. Dan empat, orang yang soleh, ahli ibadah dan memiliki keutamaan tetapi tidak hafal ilmu yang disampaikan. Ikhwan fillah, perkataan Imam Malik rahimahullahu taala ini beliau menjelaskan tentang sifat-sifat guru atau sifat-sifat orang yang tidak boleh kita ambil ilmu dari dia. Yang pertama, orang yang bodoh dan menunjukkan kebodohannya. Ada enggak orang seperti ini? Ada. Dia ngajar tapi dia mengatakan, saya enggak pernah belajar. Kalau ada orang sudah menunjukkan kebodohannya seperti itu, ngapain kita ngambil ilmu dari dia? Kemudian di sini sebutkan meskipun dia orang paling banyak meriwayatkan hadis. Saya kasih contoh misalnya. Ada orang diterima dalam suatu universitas misalnya. Taruhlah anggap misalnya dia belajar di Madinah misalnya. Sampai di Madinah dia enggak belajar. Tapi dia jualan, mungkin kerja di sana. Tahu-tahu pulang jadi ustadz. Apakah kita mengambil ilmu dari dia? Enggak, dia tidak pernah belajar. Meskipun mungkin di sana dia banyak dengar hadis. Dia banyak dengar hadis mungkin, tapi kan tidak pernah belajar dengan tekun, maka tidak boleh kita belajar dengan orang seperti ini. Kemudian kedua, pelaku bid'ah yang mengajak pada hawa nafsunya. Banyak sekali kita lihat akhir-akhir ini orang seperti ini. Tiga, orang yang berdusta ketika bicara dengan manusia sekalipun aku tidak menuduhnya berdusta dengan meriwayatkan hadis. Ikhwan, orang yang suka dusta kita jangan belajar sama dia. Kenapa? Dia berpotensi untuk mendustakan hadis Nabi Muhammad SAW. Berpotensi. Kita tidak nuduh, tapi dia berpotensi. Maka kita jaga jarak, jangan sampai kita belajar sama orang yang suka dusta. Keempat, orang saleh, ahli ibadah dan memiliki keutamaan, tetapi tidak hafal ilmu yang disampaikan. Ada orang-orang yang rajin ibadah, tapi mereka tidak punya ilmu. Maka jangan mengambil ilmu dari orang-orang seperti itu. Fatal. Ini terjadi pada zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Ada seorang sahabat yang dia terluka dalam peperangan, kemudian dia junub. Maka dia minta fatwa sama sebagian para sahabat. Para sahabat mengatakan enggak boleh, kau harus mandi. Akhirnya dia mandi kemudian mati. Dan dilaporkan kepada Nabi. Maka Nabi menyebut qatalahumullah. Sungguh mereka telah membunuh orang itu, semoga Allah membunuh mereka. Gara-gara apa? Salah jawab. Antum juga mungkin pernah dengar kisah orang bunuh 100 nyawa. Yang dia sudah bunuh 99 orang, kemudian ditanya seorang ahli ibadah, gimana saya habis bunuh orang 99 orang? Apakah dosa-dosa saya bisa diampuni? Kata dia, enggak. Kenapa orang ahli ibadah ini enggak tahu, enggak punya ilmu bahwasanya Allah itu mengampuni semua dosa? Dia mengatakan enggak mungkin, dia sudah bunuh 99 orang, enggak mungkin diampuni. Akhirnya orang ini dibunuh juga. Jadi 100 orang yang dibunuh sama dia. Maka ini menjelaskan kepada kita, tidak serta-merta ahli ibadah pun kita bisa ambil ilmunya. Kalau dia bukan orang yang punya ilmu, maka kita tidak boleh belajar dari dia. Lanjut. Wahai penuntut ilmu, jika engkau masih leluasa dan bisa memilih, maka janganlah engkau menimba ilmu dari ahli bid'ah seperti pengikut Syiah Rafidah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, penyembah kubur dan semacamnya. Engkau tidak akan bisa menjadi orang yang akidahnya lurus, punya hubungan yang kuat dengan Allah, pola pikirnya benar, mengikuti jejak yang benar, kecuali dengan menjauhi ahli bid'ah dan bid'ah yang mereka ajarkan. Ikhwan, ada penjelasan Syekh Utsaimin kenapa kita tidak boleh belajar dari ahli bid'ah. Coba baca footnote 41. Dalam syarah Hilyah Thalibul Ilmi halaman 140, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan alasan mengapa kita tidak boleh menimba ilmu dari ahli bid'ah, yaitu yang pertama, agar dia tidak tertipu dengan dirinya sendiri yang menyangka ajarannya adalah benar. Yang kedua, agar kaum muslimin tidak tertipu dengan banyaknya orang yang belajar darinya sehingga mereka mengira orang itu mengajarkan kebenaran. Ikhwan fillah, buku yang kita pelajari ini ditulis sama siapa? Ustaz? Siapa? Mufli. Antum pernah dengar kasus beliau tidak? Yang sempat pernah rame. Saya enggak mau sebut nama. Antum tahu tidak? Tahu kan? Beliau cerita waktu saya kajian sama beliau, saya kan ngajar sama beliau di Nurul Iman. Beliau cerita bahwasanya beliau lakukan itu untuk menerapkan perkataan Ibnu Utsaimin ini. Ada seorang dai salah, dia benerin, dia luruskan. Kenapa? Tujuannya yang pertama adalah agar dia tidak tertipu. Maksudnya dia ini siapa? Dai yang menyimpang ini.
Karena kalau dai menyimpang ini tidak ditegur, dia merasa dia benar. Jadi harus dikasih tahu, ente itu salah di sini, ente itu salah di sini, ente itu salah di sini. Oke, ini satu poin. Jadi untuk membenarkan si dai itu sendiri. Poin yang kedua, supaya orang tidak tertipu sama dia. Supaya orang tahu, ini salah loh, jangan diikutin, seperti itu. Dan meskipun dampaknya buruk buat Ustadz Mufli sebenarnya, tapi dia harus melakukan itu supaya orang tahu bahwasanya ini salah dan jangan ditiru. Dan tidak semua orang berani menyatakan seperti itu. Makanya qulil haq wa in kana murran. Katakan yang benar meskipun itu apa pahit. Makanya ini diantara kenapa kita tidak boleh belajar dari ahli bidah. Saya ulang, yang pertama tadi apa? Supaya ahli bidah itu tidak tertipu dengan dirinya sendiri. Kenapa? Mungkin dia merasa bikin bidah baru, akhirnya dia merasa ujub dengan bidahnya tersendiri. Dia menjadi orang yang hebat. Yang kedua, jangan sampai ada orang tertipu dengan bidah yang dia buat. Wallahu taala alam. Syekhul Islam. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, "Fa inna hadzal sinfi yaksuruna wa yazharuna idza kasuratil jahiliyatu wa ahluha wa lam yakun hunaka min ahli ilmi bin nubuwati wal mutaba'ati laha man yuzhiru anwaraha al-mahiyata li zulmatil dhalali wa yakshifu ma fi khilafiha min al-ifki wasyirki wal muhal." Sesungguhnya golongan ahli bid'ah ini akan berkembang dan menang jika kejahilan dan orang-orang jahil semakin banyak. Sementara tidak ada orang yang berilmu tentang kenabian dan bagaimana meneladaninya, yang menampakkan cahaya kenabian yang dapat menerangi gelapnya kesesatan serta menyingkap kedustaan, kemusyrikan dan tipu daya yang bertentangan dengannya. Itu benar, semakin banyak bid'ah maka semakin banyak sunnah yang hilang. Kayak ini bahayanya bid'ah, maka jangan sampai kita nekat belajar sama ahli bid'ah. Ustaz, gimana kalau ada, berarti mutlak, apakah mutlak kita nggak boleh belajar sama ahli bid'ah? Kata para ulama boleh, dengan syarat misalnya ilmu tersebut mungkin tidak bisa kita dapati kecuali melalui orang tersebut. Saya ulang, mungkin ada ilmu-ilmu, biasanya itu ilmu-ilmu qiraat yang tidak bisa didapati kecuali melalui ahli bid'ah, maka boleh untuk kita ambil dari dia. Tapi kalau masih ada alternatif lain, jangan sampai kita ambil dari mereka. Dan banyak kejadian jemaah, banyak teman-teman akhirnya terbawa dengan perkara-perkara bid'ah. Contoh misalnya mereka mungkin belajar madhab dengan guru-guru yang agak-agak ya mungkin melakukan bid'ah. Tadinya dengan niat untuk belajar ilmu fikihnya aja. Lama-lama dia belajar, akhirnya muncul sikap pengagungan kepada guru tersebut. Akhirnya gurunya melakukan ini, melakukan itu yang mungkin menyimpang, dia tidak berani tegur. Tapi dalam hati dia masih mengatakan itu salah. Tapi lama-kelamaan dia akan mengagungkan, ini kan khilafiyah, begini. Lama-kelamaan dia benarkan, lama-lama duduk. Allahu Akbar. Lama-lama duduk. Ada seorang ustadz, direkam ya, nggak usah lah, lewat. Lanjut jemaah. Oh, ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Oke, kita sampai sini dulu. Insya Allah nanti kita lanjut di sesi terakhir. Kita masih ada setengah buku jemaah. Tapi kita harus habiskan. Kita harus habiskan supaya antum pulang ada oleh-oleh. Alhamdulillah saya sudah nematkan buku Hilyah Thalibil Ilm. Antum sabar ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan berkahi ilmu yang Ustaz miliki. Allahumma amin. Ustaz izin bertanya, apakah batasan kesalahan guru yang masih bisa kita tetap ambil ilmunya? Kesalahan guru maksud saya yang tidak mencoreng prinsip dasar agama seseorang. Misalnya ada orang, misalnya dia salah mungkin janjiannya, tapi dia sering molor, ya itulah manusia. Masih tidak mencederai keilmuan dia dalam keilmuan dia. Misalnya kita sudah janjian sama Ustadz, udah pengen dekat, tahu-tahu dibatalin sama dia. Ya sudah, antum sabar. Besok lagi janjian Ustadz, padahal Ustadznya yang ngajak, ayo kita jalan. Udah janjian, tinggal besok jalan, Ustadznya batalin. Antum sabar. Kalau antum baper dengan orang-orang seperti ini, antum nggak bakal belajar. Tapi kalau kesalahannya parah, misalnya mungkin dia sampai berzina, sampai nipu orang, sampai ngambil harta orang, ini urusan lain. Ini sudah perkara dosa besar.
perkara dosa besar. Maka timbang di situ. Ada namanya dosa besar, dosa kecil. Tapi kalau masa dosa kecil masih bisa ditolerir, ya kita wajar, itu namanya manusia. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Bismillah, izin meneruskan pertanyaan berkaitan dengan adab kepada guru. Saya temui beberapa guru yang sudah senior meminta dipanggil dengan panggilan seperti Kak, Mbak, atau Kang. Di budaya lain bahkan sudah umum jika guru meminta pelajar untuk memanggilnya langsung dengan menyebut namanya. Maka mana yang lebih beradab? Apakah tetap meninggikan guru dengan sebutan sepantasnya atau menyebutnya dengan nama yang ia pilih? Jika sebuah adab berbenturan dengan budaya sekitar atau preferensi pribadi, apa acuan bagi penuntut ilmu yang beradab untuk mempertimbangkan yang mana yang sebaiknya dilakukan di antara budaya dan adab menuntut ilmu ini? Insyaallah, pertanyaan orang Lubuk Linggau susah. Gimana kalau budaya ditabrakkan sama adab yang diajarkan oleh para ulama? Allah Ta'ala, adab pun itu kan juga dari kebiasaan para ulama. Jadi itu sebenarnya budaya ditabrak dengan budaya, sebenarnya seperti itu. Maka kalau memang di tempat daerah sekitar itu sudah hal yang lumrah, yang biasa, maka nggak masalah. Kita panggil sesuai dengan hal yang dia inginkan. Contoh misalnya jamaah, saya punya teman ustadz juga misalnya. Misalnya taruhlah saya punya teman namanya Ustadz Hari misalnya. Saya kalau ngobrol sama dia panggilan nama, Gigi, Hari, panggil semua. Tapi kalau sudah ada orang datang, misalnya ada murid, saya nggak panggil dia Hari. Saya panggil dia apa? Ustadz. Kenapa? Kebiasaan saya menghargai dia di depan apa? Jamaah. Kan seperti itu. Tadinya saya panggil dia biasa, tapi tiba-tiba saya rubah. Demikian juga kalau orang itu mungkin, kalau dia pengennya dipanggil seperti apa yang diinginkan, antum panggil seperti yang diinginkan. Tapi nanti kalau ada orang, antum panggil dengan kebiasaan Ustadz secara umum seperti itu. Paham maksud saya? Jadi antum mulon-mulon dikit lah, harus pintar-pintar dikit melihat situasi dan kondisi. Kalau situasinya antum lagi berduaan sama dia, ngobrol seperti biasa. Tapi kalau ada orang lain, ya antum panggil sesuai dengan kebiasaan masyarakat seperti apa. Wallahu ta'ala alam, seperti itu. Pertanyaan terakhir Ustadz yang melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menyikapi dan menghadapi orang yang sudah salah paham dan salah tanggap terhadap kita? Karena sudah dijelaskan, diluruskan, masih saja disalahpahami. Wallahu ta'ala alam. Ini problem kalau kita punya masalah, kemudian kita sudah ketemu sama orang tersebut, kita jelaskan dia tidak paham-paham, ya sudah, antum yang penting sudah bersungguh-sungguh untuk menjelaskan kepada dia dengan sebaik mungkin. Masih dia terima atau tidak terima itu urusan Allah, urusan dia. Maksudnya hidayah dari tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup berusaha terus. Jadi jangan akhirnya kita tidak diterima sekali, kedua kali tidak terima, jangan kita putus asa juga. Kita berusaha memperbaiki hubungan kita sama orang tersebut. Misalnya kita ada ketersinggungan sama orang, mungkin dia salah paham dengan sikap kita, maka sekali kita coba, dia tidak terima, coba lagi yang kedua. Kedua tidak terima, coba terus. Kenapa? Kalau kita mau hubungan baik sama orang, itu justru kita dapat pahala. Antum tahu, pahala mendamaikan orang itu pahalanya besar. Kalau kita memperbaiki hubungan kita sama orang, berarti kita dapat pahala 2. Ada yang tahu jawabannya pahala apa? Saya ulang. Nabi menyebutkan kalau kita mendamaikan orang, ada si A sama si B lagi ribut, kita damaikan, ini dapat pahala besar jamaah. Kemudian para ulama mengatakan, kalau kita punya problem sama si B, kita mendamaikan diri kita sama si B, kita dapat 2 pahala. Pahala apa jemaah? Pahala berdamai dan pahala mendamaikan diri kita sama orang yang kita salah tadi. Jadi antum dapat pahala 2. Maka antum jangan putus asa. 1 nggak bisa, sekali nggak bisa, 2 kali, 3 kali. Kenapa? Selama dia tidak terima, kita berusaha itu sudah dapat pahalanya. Tapi kalau antum capek ya sudah berdoa sama Allah. Semoga diberikan dapat hidayah. Yang penting kita sudah tunjukkan bahwasanya antum itu benar-benar tidak bersalah. Udah. Izin boleh ada yang bertanya langsung? Allah Ta'ala, ada yang bertanya? Secara langsung silakan. Itu ada. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak kan punya anak kecil nih,
dititipi ke orang tua. Karena Dititipin. dititipi orang tua karena kajian. Apa anak termasuk dosa karena waktunya? Gimana? Deketin. Ya, Bismillah. Anak kan punya anak kecil, nah masih bayi nih. Tapi dalam keadaan kadarullah ada kajian nih, ada kajian. Titip ke orang tua, janjinya jam 5. Apa anak termasuk dosa dalam masalah janji? Barakallahu fiik. Nabi menyebutkan ayatul munafik salasa. Idza wa'ada akhlafa. Tanda orang munafik, bukan tanda munafik, maksudnya tanda penyakit orang munafik. Yang orang bisa kalau melakukan ini dia terkena penyakit. Bukan dia munafik tapi kena penyakit orang munafik. Kalau sudah berjanji dia menyelisihi. Maka jamaah semua kalau kita punya janji sama orang tua kita, apalagi orang tua kita bantu, ya kan kita punya anak kita. Insya Allah kalau antum ngabarin itu tidak jadi masalah. Maka antum ngabarin aja. Afan Umi, afan Ibu, kajiannya belum selesai. Kalau ibu antum bilang nggak bisa, antum harus pulang. Kenapa? Mengurusin anak itu wajib. Kan kajian sini tidak wajib, sunnah. Antum bisa live juga bisa. Tapi insya Allah kalau antum ngasih tahu orang tua antum, insya Allah orang tua antum pasti terima. Yang penting kan caranya gimana, komunikasi aja. Dan kita tuh kebanyakan ribut, kebanyakan salah paham itu karena salah komunikasi. Maka perbaiki komunikasi kita dengan siapapun, dengan istri, dengan keluarga, dengan orang di sekitar kita. Allah Ta'ala alam. Silakan, masih ada lagi yang bertanya secara langsung? Waktu kurang lebih masih ada sekitar 15 menit lagi, Ustaz. Mau gerak-gerak badan mungkin, capek duduk. Atau Ustaz udah ngasih pertanyaan? Ada buku mungkin, Ustaz? Di akhir aja lah. Ya. Oke. Itu biar istirahat dulu. Istirahat aja. Apa? Masih 15. Lanjut kalau gitu. Bab yang keempat, adab berteman. Khonifuddin, sekarang kita belajar adab dengan teman. Kenapa? Kita punya teman juga, itu kita harus punya adab sama mereka. Adab yang ke-21, jauhi teman yang buruk. Adab yang buruk itu menular, karena perangai manusia bisa berubah dan watak seseorang banyak mencuri dari orang lain. Manusia itu ibarat segerombolan burung yang tercipta dengan berbagai kemiripan satu sama lain. Oleh sebab itu, jauhi teman-teman yang menularkan adab yang buruk, karena teman yang demikian adalah sebab kehancuran, sementara mencegah lebih mudah daripada mengobati. Pilihlah teman-teman yang membantumu dalam mencari ilmu, mendekatkanmu kepada Rabbmu, dan selaras dalam visi misi yang mulia. Klasifikasikan pertemananmu dengan kriteria yang detail. Antara yang pertama, pertemanan karena saling memberi manfaat. Yang kedua, pertemanan pertemanan karena kesenangan, dan ketiga, pertemanan karena kebaikan. Pertemanan pertama dan kedua akan putus jika faktor pengikatnya atau yaitu manfaat dan kesenangan hilang. Adapun pertemanan model ketiga patut dijunjung karena motif pertemanannya adalah saling percaya dalam memberikan kebaikan satu sama lain. Pertemanan karena kebaikan adalah mata uang langka yang sulit diperoleh. Salah satu ucapan paling berharga dari Hisham bin Abdul Malik adalah ma baqiya min lazzatid dunya syai'un illa akhun arfa'u ma'unatat tahaffuzi baini wa bainahu. Tidak satu pun kelezatan dunia yang tersisa selain seorang saudara yang antara aku dan dia tidak saling berhitung perbekalan atau biaya untuk saling menjaga satu sama lain. Ikhwan fillah, bab yang bab yang keempat yang adab ke-21 yaitu disebutkan sini jauhi teman yang buruk. Kenapa demikian jamaah? Teman itu menarik atau teman itu bisa membuat kita ikut dia, nular. Khonifuddin, meskipun kita tidak berteman, kita gaul aja sama dia. Saya contohkan misalnya kita punya circle, kita nggak kenal sama dia, tapi kita sering ngumpul sama dia, mungkin sering ngelihat, itu bisa mempengaruhi kita. Meskipun kita tidak interaksi sama dia, kita cuma lihat doang. Oh, orang ini suka Americano. Lama-lama kita kepengen tuh. Oh, Americano nyoba enak. Oh, orang ini suka
ini. Kita tertarik. Bagaimana lagi kalau kita interaksi sama dia? Ini makin semakin menarik. Makanya pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu menarik. Maka jemaah semua terapkan sabda Nabi SAW, la tusahib illa mu'min. Jangan kalian jadikan teman kecuali orang-orang beriman. Itulah yang akan mengekalkan keimanan kita jemaah. Kita kalau berteman sama orang beriman, Allahu Akbar, kita akan menambah keimanan kita. Saya ingat Ustaz Syafiq itu sering cerita di kelas. Ustaz Syafiq hafizahullah taala, beliau itu punya kakak kelas atau teman yang beliau jadikan standar keimanan. Maksudnya begini, Ustaz Syafiq kalau futur, beliau datang ke Ustadz Abdullah Zain. Antum mengenal Ustadz Abdullah Zain? Kenapa kata Ustaz Syafiq bilang, saya kalau lihat wajahnya Ustadz Abdullah Zain, futur saya hilang. Allahu Akbar. Saya jadi semangat belajar, saya jadi semangat beribadah. Kenapa Ustadz Abdullah Zain ini? Walau uzaki, kita tidak memuji beliau, orang yang kelihatan soleh. Maka jamaah, antum pun juga harus cari teman yang seperti itu. Jangan antum lihat ketemu teman, ingat makanan lagi, ingat ini lagi, ingat dunia-dunia. Teman-teman itu ya, jangan banyak-banyak lah. Tapi antum cari teman, antum lihat dia, antum ingat akhirat, antum ingat sedekah, antum ingat banyaklah. Maka kita cari teman-teman yang seperti itu. Di sini Syekh mengklasifikasikan teman itu ada 3. Teman yang memberi manfaat, teman yang memberi kesenangan, dan teman yang memberi kebaikan. Dari ketiga ini ternyata yang baik cuma satu, yang itu memberikan kebaikan, dan yang kekal cuma satu itu. Contoh pertemanan karena saling memberi, misalnya memberi manfaat. Misalnya antum punya teman karena interaksi proses bisnis. Kapan bisnis itu selesai, udah antum gak ada teman lagi, ya tidak? Yang kedua, antum berteman karena kesenangan. Contoh misalnya kalau di Jakarta sekarang lagi rame padel. Antum tahu padel? Linggau ada nggak padel? Belum ada ya? Belum nyampe Jakarta, belum nyampe Linggau. Padel itu kayak tenis, itu lagi rame di Jakarta. Antum kumpul sama dia nyari kesenangan bareng-bareng. Kapan padel itu tutup, udah antum nggak temenan lagi, ya tidak? Tapi pertemanan yang kekal itu pertemanan karena kebaikan. Antum saling memberikan kebaikan, memberikan manfaat, keimanan, itulah yang memberikan kebaikan. Makanya Allah mengatakan al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu ilal muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan yang terjalin dunia itu nanti di akhirat akan hancur semua, akan terputus, kecuali persahabatan, pertemanan yang dibangun karena apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menjerumuskan diri kita kepada keburukan dengan memilih atau berteman dengan orang-orang yang buruk. Kita akan terpengaruh. Pertemanan itu kata para ulama, kalau bukan kita yang pengaruhi dia atau dia yang mempengaruhi kita. Kapan tidak ketemu kita pisah, kita bubar. Saya ulang, kita kalau berteman, entah kita yang ikut dia atau dia yang ikut kita. Kapan tidak bisa berjalan ini, kita bubar pertemanan. Maka antum lihat, kalau antum berteman sama orang, kalau kita ngikut dia dalam keburukan, antum mending berhenti. Kalau dia ikut kita dalam kebaikan atau dia memberikan kita kebaikan, baru kita jalani pertemanan tersebut. Wallahu taala alam. Lanjut. Bab yang kelima, ada penuntut ilmu dalam hidupnya bersama ilmu. Adab yang ke-22, motivasi yang tinggi terhadap ilmu. Menghiasi diri dengan motivasi yang tinggi termasuk karakter dasar dalam Islam, pusat negatif positifnya kepribadian dan pengawas anggota badanmu. Motivasi yang tinggi dengan izin Allah akan mendorongmu meraih kebaikan yang tidak putus-putus hingga engkau menapaki derajat kesempurnaan. Dengannya akan mengalir dalam nadimu darah kemuliaan dan semangat untuk berlari menuju medan ilmu dan amal, sehingga manusia tidak melihatmu berhenti kecuali setelah mencapai pintu kemuliaan dan tidak membentangkan tangan kecuali untuk urusan-urusan yang penting. Menghiasi diri dengan motivasi yang tinggi akan menjauhkanmu dari angan-angan kosong dan perbuatan yang tidak penting, mencabut dari hatimu pohon kehinaan dan sikap menjilat dan suka mencari muka. Orang yang punya motivasi tinggi itu teguh hati, tidak mudah terintimidasi oleh pandangan orang. Sedangkan orang yang tidak memilikinya akan menjadi pengecut, penakut dan terbungkam kegagapan. Jangan salah dan jangan samakan antara motivasi tinggi dengan kesombongan. Keduanya berbeda, seperti langit yang menurunkan hujan dan bumi yang punya tumbuhan.
Motivasi tinggi adalah warisan para nabi, sedangkan kesombongan adalah penyakit orang-orang yang sok berkuasa dan kaum yang sengsara. Khonifuddin, yang kedua-dua atau bab yang kelima ada penuntut ilmu dalam hidupnya bersama ilmu. Di sini dua-dua diberikan judul motivasi yang tinggi dalam menuntut ilmu. Kita kalau menuntut ilmu sekali lagi serius dan kita juga harus punya motivasi. Kalau dalam bahasa Arab himmatun aliyah. Kita harus punya himmah yang kuat, yang kokoh. Kenapa? Himmah itulah yang akan mendorong kita kuat, bisa duduk berjam-jam. Itu banyak kan duduk dari pagi tadi kemudian antum istirahat, lanjut lagi pada asar sampai maghrib. Kalau himmah antum gak kuat, antum kabur. Ya, tidak. Tapi karena himmah kita ingin mendapatkan ilmu, kita berani duduk seperti ini selama ini. Padahal kalau kita jalan-jalan di depan kan enak, bisa ngeliat-ngeliat, bisa ngopi, bisa ngeteh. Ini kita duduk di sini capek seperti ini. Ini namanya himmah. Maka antum jadi orang yang punya himmah aliyah. Dan orang punya himmah aliyah itu beda dengan orang sombong. Di semuanya tadi dijelaskan di akhir. Maksudnya begini, terkadang ada orang himmah aliyah, misalnya ada kajian, akhirnya dia datang duluan, dia duduk paling depan. Dia mau selalu yang paling depan. Orang seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai orang yang sombong. Apa-apa dia mau pertama, apa-apa dia mau pertama. Kenapa? Itu bukan karena sombong, tapi karena himmah dia tinggi untuk menjadi seorang yang paling terdepan. Maka tidak boleh kita mengatakan orang yang berhimmah aliyah semangat dalam menuntut ilmu, kita katakan orang itu sebagai orang sombong. Enggak, beda. Orang sombong dengan himmah aliyah itu beda. Sombong itu apa? Kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu orang yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Orang himmah aliyah tidak seperti itu. Justru duduk depan ini menunjukkan bahwasanya ada kebaikan yang ada pada diri dia. Wallahu taala alam. Adab yang ke-23, rakus dalam menuntut ilmu. Engkau akan rakus dalam menuntut ilmu jika engkau memahami pepatah yang dinisbatkan kepada Khalifah Ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Wa qimatul mar'i ma yuhsinuhu. Harga diri seseorang terletak pada hal yang menghiasi dirinya. Hendaknya engkau memperkaya diri dengan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerahkan segala kemampuan dalam menimba, menggapai dan memperdalam ilmu. Ada qasidah Imam Ahmad bin Abdul Jalil rahimahullah. La yakunu sariyyu misla ad-dani la wala zud zakai misla al-ghabi. Qimatul mar'i kullu ma ahsanal mar'u qada'un minal imami Ali. Orang yang tinggi motivasi tak sama dengan yang rendah, sebagaimana orang pandai tak sama dengan yang pandir. Harga diri seseorang terletak pada hal yang menghiasi dirinya, demikian ketetapan Imam Ali. Ikhwan fillah, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab yang kedua-tiga yaitu rakus dalam menuntut ilmu. Engkau akan rakus dalam menuntut ilmu jika engkau memahami pepatah yang dinisbatkan kepada Khalifah Ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib, harga diri seorang itu terletak pada hal yang menghiasi dirinya. Artinya gini, kita kalau punya himmah aliyah, ini kelanjutan dari himmah aliyah, kita akan termotivasi untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Sehingga kita ini terkadang rakus, pengen belajar ini, pengen belajar itu, pengen belajar ini, itu baik sebenarnya. Tapi himmah aliyah ini jamaah harus dikontrol dengan metode menuntut ilmu, harus terarah. Sebagaimana tadi kita sudah jelaskan pada bab-bab selanjutnya. Terkadang kita rakus, pagi kajian, siang kajian, sore kajian, malam kajian. Akhirnya nggak ada yang lengket, nggak ada yang nempel. Maka kita rakus semangat untuk ilmu, tapi harus terarah. Caranya gimana? Ya tadi harus belajar dulu dari pondasi-pondasi ilmu agama dari setiap cabang, baru kita naik lagi level ke berikut. Jangan kita ngasal selama kita semangat akhirnya duduk di semua majelis ilmu. Maka ini akan menghambat kita untuk mendapatkan ilmu yang banyak. Wallahu taala alam. Sudah, waktu habis belum? Satu lagi berarti. Adab yang ke-24, perjalanan menuntut ilmu. Ada pepatah yang mengatakan, man lam yakun ruhlatan lam yakuna ruhlatan. Lan yakuna ruhlatan. Siapa yang tidak pernah melakukan perjalanan tak akan jadi tujuan perjalanan. Siapa yang tidak pernah melakukan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, mencari guru dan mengembara untuk menimba pengetahuan dari mereka, maka tidak akan jadi orang yang pantas untuk didatangi. Para ulama yang telah menghabiskan waktu dalam belajar, mengajar dan talaki, mereka memiliki banyak tulisan, humor berisi ilmu dan pengalaman yang sangat berharga untuk diketahui dan sulit dicari dalam buku-buku.
Hati-hati dari kemalasan melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu sebagaimana gaya hidup sebagian orang sufi pengangguran yang mengklaim lebih senang dengan ilmu khiraq, ilmu tembus dari langit, daripada ilmu waraq, tulis menulis di atas kertas. Di antara mereka ada yang mengatakan, untuk apa mendengar si Abdul Razak jika bisa mendengar langsung dari Al-Khallaq, yakni sang pencipta. Ada lagi yang berkata, jika mereka berbicara dengan ilmu waraq, kulawan mereka dengan ilmu khiraq. Hati-hati dari orang yang seperti itu, karena mereka tidak membela Islam, tidak memerangi kekufuran, malah di antara mereka ada yang menjadi penyakit dan bencana bagi Islam itu sendiri. Konfidin, belajar itu harus keluar. Belajar itu harus apa? Keluar. Makanya kalau kita lihat buku-buku para salafus saleh dahulu, kita dapati mereka itu safar. Mereka ke sana ke sini dengan mencari ilmu. Oke, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau safar berjalan lama cuman untuk nyari satu hadis dari Abdullah bin Unais. Cuman satu hadis jamaah. Bayangkan. Antum datang ke sini dapat faedah banyak. Jabir jalan cuman berbulan-bulan cuma dapat satu hadis. Oke, kita dapati juga para ulama kita tidak ada yang diam di satu tempat, enggak ada. Semua mereka pasti belajar. Maka jamaah semua ta'ala, menuntut ilmu itu butuh pengorbanan. Kita harus keluar dalam menuntut ilmu. Akhir-akhir ini kita diberikan kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Makanya semakin sulit zaman sekarang orang itu nanti berhujjah di hadapan Allah kalau dia tidak belajar. Kalau zaman dahulu orang tidak belajar mungkin dia punya hujjah. Ya Allah, saya tidak punya uang, saya tidak punya kemampuan untuk sana. Mungkin ada hujjah seperti itu. Tapi zaman sekarang hujjah itu hilang. Karena ada apa? Ada streaming, ada online, ada YouTube, ada Facebook. Maka tidak ada lagi hujah kita tidak menuntut ilmu. Beli kuota murah atau cari wifi gratis kan bisa juga. Gak ada hujah bagi kita untuk tidak menuntut ilmu. Tapi satu sisi menjadi fitnah juga. Gara-gara ada streaming, gara-gara ada online, nggak mau datang di majelis ilmu. Gampang lah, nanti nonton live-nya aja. Kajian mulai, nggak diputar juga sama dia. Nanti aja lah, lagi sibuk ntar aja, nanti malam saya nonton. Nanti malam mau nonton, ketiduran ngantuk. Jadi nggak nonton jadinya. Maka hati-hati dengan fitnah apa? Fitnah, bukan fitnah sebenarnya. Kenikmatan yang kita salah gunakan. Artinya gini jamaah, majelis talaki antum harus punya. Maka saya sarankan antum itu harus punya majelis khusus yang antum tekuni. Minimal 1 pekan 1 kajian. Antum datang, antum tekuni itu belajar serius. Nanti sisanya kalau antum dengan online gak masalah. Karena itu sebagai tambahan buat antum. Tapi untuk datang ke hadirin majelis ilmu antum harus datang. Kenapa? Itu akan menambahkan keimanan antum. Tapi kalau antum jauh dari namanya majelis ilmu, tidak mau hadir, ini akan membuat kita jauh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala jamaah semua taala, kita sampai sini dulu. Kita masih sampai di poin ke-25. Terakhir ini poin 63. Berarti masih ada berapa itu? Masih ada setengahnya. Tapi insyaallah selesai. Sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan antum sekalian. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas faedah ilmu di sisi sore ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali lanjutan pembahasan kitab Hilyatul Ilmi di ba'da maghrib nanti, dan azan berkumandang untuk di maghrib sekarang di pukul 18.05. Jadi silakan kepada para jamaah Ikhwan atau akhwat yang hendak ke toilet, kamar mandi atau wudhu bisa dimaksimalkan di waktu sekarang. Nanti insyaallah kita akan bersama-sama melaksanakan sholat maghrib.